Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya akan selama 2 jam ke depan, saya akan bersama Bapak Ibu sekalian memandu jalannya live session pengabdian masyarakat merawat kesehatan mental keluarga dengan topik hari ini, topik spesial dengan seri komunikasi orang tua dan anak, mengenalkan kesehatan gigi dan mulut kepada anak. 2 narasumber kita juga sudah hadir. Narasumber pertama kita yaitu DRG Afina Aninasia, senior saya dulu, yang sekarang bekerja aktif sebagai dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro. Yang kabarnya Ibu Dr. Afina akan segera meluncurkan buku baru. Ya, nanti silakan tanya ya, bukunya akan mengenai apa. Tidak jauh terkait topik yang akan dibicarakan, saya rasa. Untuk yang pembicara kedua yaitu Ibu Valina. Ibu? Sore. Iya, baik. Ibu Valina sudah bersuara. Ibu Valina yang merupakan bagian dari kelompok kajian gender dan anak. Oke. Rasanya saya tidak perlu berlama-lama dan saya akan membacakan rundown kegiatan kita hari ini. Pertama, kita akan masuk ke seri materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Valina. Dan yang kedua akan langsung dibawakan oleh DRG Afina. Dan terakhir, kita akan punya waktu sekitar lebih kurang 60 menit untuk tanya jawab. Tanya jawab akan dibuka sebanyak 3 termin dan oh ya, saya dapat bisikan dari teman-teman panitia bahwa akan ada door prize ternyata untuk penanya terbaik. Jadi silahkan disiapkan pertanyaan terbaik. Tapi sebelum menyiapkan pertanyaan terbaik, tentu kita perlu untuk menyimak dengan baik dulu ya kedua materi yang akan dibawakan oleh 2 narasumber berikut. Oke, saya tanpa perlu berlama-lama. Karena narasumber pertama dan kedua juga sudah hadir, saya persilahkan untuk Ibu Valina untuk membawakan materi pertama. Waktu dan Zoom, saya persilahkan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri atas pembukaan yang luar biasa dan terima kasih juga teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir on time ya. Prinsip saya memang menyelenggarakan acara ini sesuai on time berapapun yang hadir gitu ya. Menghargai Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita kembali dalam live session ya, program MOOC, Merawat Kesehatan Mental Keluarga. Mungkin sebelum masuk ke topik yang spesifik gitu ya, bagaimana sih membangun komunikasi anak dan orang tua ya, terkait dengan menumbuhkan awareness, kesadaran terhadap kesehatan gigi dan mulut. Di sini saya ingin memberikan gambaran umumnya terlebih dahulu bahwa sehat jiwa raga ini adalah salah satu karakteristik ketahanan keluarga. Maka saya izin share screen terlebih dahulu, mudah-mudahan muncul ya. Nanti interaktif saja ya Bapak Ibu dan teman-teman, jika ada yang ingin memberikan komentar kapanpun nanti moderator akan membantu menyampaikan ke saya. Mungkin karena saya share screen, jadi saya tidak bisa membaca full, tapi insya Allah moderator akan membantu ya, memoderate, menjembatani komentar Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di sini. Baik, topik pada sore hari ini ya, adanya sehat jiwa keluarga ya, ketahanan keluarga ini tidak hanya sekedar berbicara soal jiwa saja, tapi juga membicarakan soal raga, kesehatan fisik ya, dan juga kesehatan gigi dan mulut nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Afina. Mungkin saya akan sedikit membahas
6 faktor ya, 6 karakter manusia-manusia yang bisa memunculkan ketahanan keluarga itu yang seperti apa sih? Mungkin Bapak Ibu yang dari psikologi mungkin tidak asing ya, tapi mungkin saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, other things may change us, but we start and end with the family. Ini salah satu quote yang cukup berkesan ya buat saya pribadi, bahwa keluarga ini adalah awal dari segalanya. Bagaimana lingkungan pertama bagi anak, lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal komunikasi, mengenal bahasa verbal maupun nonverbal, dan juga menjadi penguat gitu ketika dia nanti ke lingkungan eksternal seperti apa, ke lingkungan sosial dan lingkungan sekolahnya seperti apa. Jadi ini sepertinya bukan hanya sekedar quote, tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki anak dan sudah berkeluarga mungkin bisa merasakannya bahwa oh ya, aku menjadi diriku yang seperti ini tidak lepas dari peran keluarga. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan dua tokoh ini ya, Olson dan Devrin. Ini salah satu pakar psikologi keluarga internasional ya. Itu saya hanya salah satu dari puluhan ribu murid beliau yang saya beberapa kali mengikuti kuliah beliau dan menangkap ada 6 hal ya, 6 karakter dari keluarga yang tangguh. Yang pertama adalah saling memberikan apresiasi dan afeksi. Nah, ini sepertinya terkesan mudah ya Pak Ibu dan teman-teman ya. Rasanya ya kita semua pasti tahu gitu ya bagaimana keluarga yang harmonis itu pasti dilengkapi dengan bagaimana kita bisa memberikan apresiasi, memberikan penghargaan gitu kepada anggota keluarga kita. Tapi seringkali kok ya nyandet gitu ya di lidah gitu ya. Padahal seperti ucapan, misalnya seperti ucapan maaf, terima kasih, minta tolong dan sebagainya gitu ya. Itu seringkali tersendat gitu. Apakah ada yang merasakan hal yang sama gitu atau mungkin sudah sangat lancar ya atau mungkin sudah sangat terbiasa membangun komunikasi yang baik gitu ya, memberikan apresiasi terhadap pasangan maupun anak. Silahkan Bapak Ibu boleh memberikan komentarnya ya di tengah-tengah saya berbicara di kolom komentar, karena buat saya pribadi harapannya ini bukan hanya sekedar pesan saja, tapi juga bisa kita implementasikan bersama gitu setelah acara ini berlangsung. Nah, memberikan apresiasi ini sebenarnya bagian dari kepedulian kita terhadap pasangan, anak, dan anggota keluarga lainnya gitu ya. Kalau kita memberikan apresiasi, artinya kita aware gitu. Ada sikap anggota keluarga kita yang perlu diapresiasi, ada sikap baik gitu yang perlu diapresiasi, entah mereka menolong kita, entah mereka sekedar bersikap nice saja gitu, atau mereka membantu hal-hal yang mungkin terkesan biasa saja, padahal itu dilakukan dengan sepenuh hati gitu ya, dengan sangat-sangat meluangkan waktunya gitu. Misalnya apa ya? Misalnya mungkin dari sudut pandang istri, nanti mungkin bapak-bapak ya, dari sudut pandang bapak-bapak silahkan memberikan contoh gitu. Sebenarnya apresiasi seperti apa sih? Kalau saya tuh sering banget mengapresiasi suami saya ketika membantu urusan domestik ya. Buat saya itu sebuah privilege atau sebuah keistimewaan itu ketika dari awal membangun rumah tangga dan menyadari bahwa tugas domestik adalah tugas bersama. Nah, tapi jangan sampai karena memang kita sudah meyakini dari awal, maka mencuci piring adalah hal yang biasa buat laki-laki atau memasak adalah hal yang biasa bagi laki-laki, maka saya tidak perlu mengucapkan terima kasih. Nah, jangan sampai seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi dari fondasinya kita juga sudah paham, tapi harus diikuti dengan perawatan gitu ya. Merawat cinta ini dengan sebaik-baiknya dengan memberikan apresiasi hal-hal yang kita anggap kecil, padahal mungkin buat pasangan kita adalah sebuah effort yang luar biasa gitu. Atau mungkin dulu saya pernah tinggal ketika saya studi gitu ya, saya menjadi anak kos dari keluarga besar ya, keluarga dengan 3 anak gitu, dan saya mengamati di situ di mana peran ya, keterlibatan ayah ya dalam memandikan bayi dan apa ya, karena belum punya gigi ya bayi ya, jadi
menggosok gusinya dengan kapas yang sangat lembut sekali gitu. Bagaimana saya memperhatikan kerjasama antara ibu dan ayah ini sangat luar biasa ya gitu. Dan itu menurut saya jarang terjadi, atau mungkin saya yang kurang pergaulan ya, Cooper. Jadi saya ketika melihat itu tuh terharu gitu ya, ketika melihat seorang ayah memandikan anaknya gitu rutin, jadi tiap jam 6 pagi karena memang kita di apartemen banyak orang dan kamar mandinya terbatas, jadi emang selalu strict jam 6 pagi mereka anak-anaknya mandi gitu ya. Saya melihat pemandangan itu sangat terharu gitu. Baik. Nah, beberapa bentuk apresiasi itu tidak lepas dari yang namanya bahasa cinta. Ini pasti kalau teman-teman psikologi, bahkan yang teman-teman yang suka membaca buku-buku psikologi populer tidak asing ya dengan konsep ini ya, bahasa cinta. Nah, ini yang perlu dipahami di awal adalah bahasa cinta kita dengan bahasa cinta pasangan kita belum tentu sama. Itu yang penting ya. Sehingga jangan sampai kita memiliki pandangan self-centris ya, bahwa oh kalau misalnya saya sangat menyukai physical touch ya, saya sangat menyukai sentuhan, maka saya akan berpikir bahwa suami saya atau anak saya akan memiliki bahasa cinta yang sama, padahal belum tentu gitu ya. Jadi perlu banget untuk dikomunikasikan, maupun kita juga pandai-pandai mengobservasi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kesukaan pasangan atau anak-anak kita gitu ya. Ada 5 ini ya, ada sentuhan fisik, kemudian kata-kata afirmasi seperti tadi ya, ucapan terima kasih, maaf, ucapan sayang, kemudian waktu bersama, quality time, pemberian hadiah, dan juga act of service. Ini biasanya kebanyakan para laki-laki ini di sini nih fokusnya gitu, bagi apa yang bisa dia lakukan itu. Tapi padahal ya itu tadi gitu ya, perempuan sebenarnya juga suka gitu ya mendapatkan puji-pujian dan semacamnya gitu ya. Dan itu perlu dilatih juga untuk laki-laki. Begitu juga dengan perempuan gitu ya. Perlu saling memahami bahasa cinta masing-masing. Oke. Nah, apa sih manfaat dalam memberikan apresiasi itu ya? Apresiasi itu bisa mengubah rintangan menjadi peluang ya, bisa menghadapi tantangan bersama dan membuat keluarga tuh jadi tumbuh gitu ya. Mungkin terkesan slogan banget sih ya manfaatnya, tapi coba mungkin dilatih atau mungkin coba dirasakan gitu, ketika coba benar-benar hadir, benar-benar mindful ketika mengucapkan terima kasih atau ketika memuji pasangan atau memuji anak kita, itu disitulah sebenarnya kita merasa bahwa oh, kita sedang menumbuhkan pola komunikasi yang baik gitu dalam keluarga. Begitu juga ketika kita menghadapi ujian tertentu gitu ya, ketika menghadapi ujian yang mungkin di luar dugaan dalam keluarga, naudzubillah min dzalik ya, tapi jika terjadi seperti contohnya di PHK atau mungkin kasus-kasus dalam keluarga itu yang tidak asing, selain pekerjaan, kasus infertilitas, bagaimana ikhtiar pasangan ketika berupaya untuk memiliki keturunan, itu perlu banget diapresiasi baik dari suami maupun dari istri gitu ya, supaya ya itu tadi mengubah rintangan menjadi peluang, mengubah tantangan tuh jadi tempat bertumbuh ya. Ya. Nah, tidak hanya pasangan ya, mengapresiasi anak juga perlu gitu. Nah, saya pernah mengisi materi yang cukup mirip ya di sebuah acara internal di kampus, dan banyak sekali feedback dari Bapak Ibu yang hadir pada saat itu mengatakan bahwa iya Mbak Valina, biasanya kami mah lebih rajin gitu ya mengapresiasi anak, terus jadi lupa mengapresiasi pasangan. Nah, itu ya yang perlu hati-hati ya. Jadi hadirnya anak ini jangan sampai menurunkan kualitas pemberian apresiasi kita terhadap pasangan kita gitu. Mungkin ada bahasa yang berubah ya, mungkin ada kebiasaan yang berubah, tapi jangan sampai itu jadi nol gitu. Jadi kayak ya ini sudah sewajarnya suamiku atau istriku berperilaku demikian itu. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu, akhirnya jadi tidak apresiatif dengan hal-hal baik yang dilakukan oleh pasangan. Kalau mengapresiasi anak sepertinya naluri ya. Tapi ya ini saya akan memberikan informasi sederhana saja, singkat saja, bahwa selama pandemi ini pasti Bapak Ibu dan teman-teman ini ya
mengikuti aktivitas belajar anak dari rumah gitu, memastikan bahwa anak tetap bisa belajar dengan nyaman di rumah maupun jika harus offline sesekali ya. Saya nggak tahu apakah di sekolah atau di PAUD atau di daycare anak dari Bapak Ibu sudah mulai ke belajar dari sekolah atau seperti apa gitu. Tapi mungkin sebagai orang tua kita perlu memberikan apresiasi gitu ketika mereka belajar di rumah dan tidak bosan, atau mungkin ketika udah kelihatan agak bosan dikit di encourage terus ya untuk tetap bisa menikmati proses belajar dari rumah ini. Kemudian memberikan rasa tenang pada anak, memberikan pembelajaran untuk mencegah rasa cemas juga ya gitu. Namun tetap saling jaga dengan menjaga kebersihan anggota keluarga. Nah ini ya, termasuk menjaga kebersihan anggota keluarganya, termasuk kebersihan gigi juga ya gitu. Jadi memang ada rutinitas mungkin yang bisa ditetapkan oleh Bapak Ibu gitu, berapa kali sehari menggosok gigi, dan selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Dokter Gigi Afina. Nah, kemudian menciptakan komunikasi yang positif ini adalah poin kedua ya dari 6 karakter keluarga yang tangguh. Nah, komunikasi positif itu apa? Apakah hanya kalimat-kalimat positif saja? Tentu tidak ya. Komunikasi positif ini bisa juga berupa kalimat-kalimat asertif gitu. Ketika kita menyatakan bahwa kita tidak nyaman dengan situasi ini gitu, boleh kita menyampaikan jujur kepada pasangan kita gitu, daripada mendem ya, mendem bertahun-tahun nanti jadi kayak apa itu fenomena gunung es gitu, yang kelihatan hanya kecil tapi di dalam mendem mengakar gitu ya, beranak pinak di dalam. Itu jangan sampai terjadi dalam keluarga kita. Seperti pertemuan sebelumnya ya, bahwa emang harus mencari waktu yang tepat juga gitu, jangan sampai kita tidak terkontrol juga kemudian langsung menyampaikan tapi situasinya sedang tidak tepat gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk membangun komunikasi positif ya. Yang pertama, berpikir dulu sebelum bicara ya. Ini PR buat semuanya, buat saya juga gitu ya, supaya tidak reaktif terhadap segala sesuatu, mengatakan dengan jujur tapi tetap santun gitu ya. Bagaimana caranya? Jujur tuh bukan harus selalu belak-belakan gitu ya. Sampaikan tetap dengan santun karena apa ya? Karena manusia kan punya yang namanya memori ya, punya yang namanya daya ingat gitu. Khawatirnya sekali kita memberikan respon yang tidak menyenangkan, kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan itu akan terkenang sepanjang masa, dan parahnya lagi kalau misalnya diungkit-ungkit itu akan memperlemah hubungan keluarga seperti itu. Dan menghargai pendapat satu sama lain ini kemampuan mendengarkan juga ya, supaya kita bisa memberikan waktu juga kepada pasangan dan anak kita untuk memberikan pendapat gitu. Dengarkan sebenarnya apa sih yang diinginkan mereka, dan juga asertif dalam menyatakan keinginan gitu ya. Jadi jangan sampai perkara makan aja deh, perkara makan misalnya Mama mau makan apa gitu ya, ditanya sama papa gitu. Terserah gitu. Ya udah deh beli ayam. Nggak mau lagi mual gitu misalnya. Ya udah apa gitu. Ya udah ikan ya. Nggak mau Loh, maunya apa? Terserah. Jadi bingung ya gitu. Sebagai pasangan pasti bingung gitu, maunya apa gitu kalau nggak dijawab gitu ya. Kemudian dengarkan kata hati dan role play. Jika aku menjadi orang lain ya yang mendengar kata-kataku. Jadi ini mungkin berkaitan dengan prinsip pertama tadi ya, berpikir dulu sebelum bicara. Jadi salah satu hal yang memudahkan kita untuk berpikir dulu sebelum bicara adalah dengan role play ini. Kalau misalnya aku jadi suamiku, terus aku mendapatkan kata-kata seperti ini, gimana ya reaksinya? Ya, itu akan memudahkan kita untuk memfilter, ya, memfilter hal-hal yang tidak terkontrol seperti itu. Mungkin sebaliknya juga gitu. Kalau aku menjadi istriku, aku menyampaikan seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Gimana ya? Gitu mendapatkan komentar seperti ini dari suami. Memberi kesempatan orang lain bicara, kemudian yang terakhir hindari asumsi dan nyatakan persepsi. Jadi jangan sampai kita hanya memenangkan asumsi ya tanpa ada klarifikasi, tanpa ada inquiry itu tanpa ada kesempatan untuk membicarakan gitu, maksudnya seperti apa ya, kita hanya memenangkan asumsi kita, menganggap bahwa apa yang kita bayangkan itu adalah hal yang benar gitu. Ini ada beberapa. Lina, ada tanggapan dari salah satu peserta?
Ibu Mujahidatul Musfiroh menanggapi tadi terkait apresiasi. Jadi pada masa sekarang ini banyak individu yang kurang mampu memberikan apresiasi terhadap prestasi atau keberhasilan atau perilaku baik orang lain. Saat ini lebih banyak yang akan memberikan apresiasi jika tindakan yang dilakukan orang lain menguntungkan kita dan segala sesuatunya diukur dengan materi. Bagaimana, Ya, Bapak? baik. Ya, ini pernyataan yang cukup ini ya, saya cukup miris ketika membaca ini ya, Mbak. Saat ini banyak individu yang kurang mampu memberikan apresiasi. Jadi apresiasi ini hanya diukur dari materi. Sayangnya seperti itu. Nah, saatnya nih teman-teman kita yang hadir di sini bisa merubah dari lingkungan terkecil dulu lah. Kita nggak mungkin kan ya merubah langsung dalam dalam lingkungan makro, tapi kita bisa memulai dari keluarga dulu. Tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Kalau misalnya orang lain ada yang bersikap seperti itu ya, mengukur apresiasi dari memberikan apresiasi hanya dari sesuatu yang terlihat, sesuatu yang sifatnya materi ya, sesuatu yang memberikan nilai untung ya, itu memang di luar kontrol kita ya. Kalau itu bukan keluarga kecil ya, tapi kalau mungkin ini keluarga kecil, kalau terjadi pada pasangan kita atau terjadi pada anak-anak kita bisa memberikan pemahaman gitu, hal-hal kecil itu perlu diapresiasi dengan cara ya dari kecil membiasakan gitu, ketika anak misalnya anak balita gitu ya, atau anak umur 5 atau 6 tahun makan dengan tangan kanan dengan sendirinya gitu, itu hal yang biasa saja kan, ya memang lah orang makan pakai tangan kanan gitu kan, tapi buat mereka itu mungkin adalah sebuah prestasi gitu, sebuah pencapaian gitu yang jangan sampai kita abai dengan tiap hal-hal kecil yang menjadi positif gitu, hal-hal kecil yang menjadi kebaikan itu pencapaian dari anak-anak kita atau dari pasangan kita. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah separuh slide dan insya Allah kurang 5 menit ya waktu saya. Saya membatasi gitu karena ini hanya pengantar saja gitu. Oke. Baik. Ya, ini juga sudah disampaikan tadi ya bagaimana kita terbuka ya, asertif dengan pasangan kita, menjadi pendengar yang baik dan verifikasi tadi, jangan hanya percaya dengan asumsi kita gitu. Coba klarifikasi kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, benar nggak sih yang kita maksud, benar nggak sih yang kita pikirkan? Gitu. Nah, yang ketiga, faktor ketiga keluarga yang berketahanan adalah mengingat komitmen dengan Tuhan dan dengan pasangan. Mengapa saya sebut Tuhan di awal sebelum pasangan gitu ya? Karena memang saya rasa dari semua agama manapun ketika mengikat pernikahan tidak lepas dari komitmen dirinya dengan Tuhannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ya di awal ini ada teman-teman yang sudah menikah atau ada yang sedang proses menuju pernikahan atau di dalam 5 tahun pertama pernikahan atau yang lebih dari 5 tahun pernikahan, saya rasa ini sangat ini ya beraneka ya. Ada yang mungkin sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 8 tahun. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman kerasa perbedaannya gitu ya. Di awal-awal menikah, 1 bulan 2 bulan pertama gitu ya, fase-fase yang manis-manis terus tiba-tiba seperti kurva ini ya, menurun gitu ya grafiknya. Ini keromantisannya gitu ya. Nah, itu perlu diupayakan nih kalau kita sudah bisa membaca seperti itu, dikembalikan lagi komitmennya. Memang dalam cinta itu kan tidak hanya tidak hanya passion saja, tidak hanya gairah saja gitu ya. Ada yang namanya intimacy, ada yang namanya komitmen dan juga satu lagi intimacy, komitmen dan passion gitu ya. Bagaimana kita terus menjaga 3 hal itu ya, menjaga kedekatan kita, menjaga gairah kita, tapi juga menjaga komitmen kita dalam pernikahan. Bahwa setelah pernikahan ini pasti akan ada peran-peran lainnya gitu. Nah, ini perlu banget buat teman-teman yang belum menikah untuk memastikan bahwa menikah bukan hanya sekedar gairah atau hanya karena cinta saja, karena akan ada peran-peran berkelanjutan yang harus dilalui gitu ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua jika ternyata Tuhan menitipkan anak-anak bagi keluarga tersebut gitu ya. Dan juga sebagai menantu ya, sebagai menantu yang baik juga. Oke. Ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat komitmen adalah ya memperkuat dari sisi spiritualnya ya, kita memahami hakikat pernikahan itu sendiri ya. Sebuah perjanjian yang kuat gitu ya. Kemudian buktikan lewat
kata dan tindakan gitu ya. Jadi jangan hanya kata-kata saja, tapi juga dibuktikan dengan tindakan gitu, dibuktikan dengan hal-hal kolaborasi apa yang bisa kita lakukan bersama pasangan kita. Kemudian empati ya pastinya ya, dan melibatkan positive circle. Ini melibatkan ya biasanya keluarga-keluarga muda atau mungkin dalam rukun tetangga atau rukun warga gitu ya, kita bisa saling mengamati gitu ya, bukan berarti membandingkan ya Bapak Ibu dan teman-teman, tapi lebih mengamati bagaimana sih keluarga lain itu menjalankan rumah tangganya dari apa yang terlihat dari luar gitu, hanya sebagai referensi, hanya sebagai bacaan ya, hanya sebagai kita padukan dengan bahan bacaan kita juga gitu. Oh ternyata keluarga lain tuh mengimplementasikan komunikasi seperti ini gitu ya. Jadi buat saya penting gitu ya, jangan sampai keluarga hanya udah keluarga kecil gitu aja tidak mau berkomunikasi dengan tetangga, karena itu juga salah satu bagian dari ketahanan keluarga juga ya, membangun rukun tetangga yang baik, rukun warga yang baik juga. Nah, ini yang mungkin dua hal terakhir ya, membagi waktu untuk keluarga saat bekerja di rumah ya. Bagaimana teman-teman pengalamannya bekerja dari rumah? Kira-kira kebolak-balik nggak jam kerjanya gitu ya? Mungkin jam kerjanya bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil baru bisa aktif bekerja mungkin jam 10 atau jam 11 malam gitu ya. Ada beberapa curhatan seperti itu gitu ya. Ya saya sangat salut ya bagi Bapak Ibu, bagi para ibu dan bapak-bapak yang meluangkan waktu bersama anak dan komitmen untuk ya mungkin sedikit mengurangi jam tidur gitu ya demi bisa seimbang gitu antara kebutuhan berkomunikasi dengan anak dan juga amanah di pekerjaan gitu. Nah ini yang beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah buat timeline yang jelas juga ya gitu. Timeline mingguan mungkin yang paling mudah ya, kira-kira mau membentuk ritme kerja yang seperti apa selama bekerja dari rumah. Kemudian menghindari penggunaan gawai saat bersama keluarga gitu ya. Bagaimana kita bisa menerapkan karena kan anak observer terbaik ya, anak pengamat yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita juga tidak lepas dari HP ya mungkin ya anak juga belajar gitu. Oh, seperti itu ya ibu atau bapak kita itu dalam berperilaku ya. Mereka akan secara nggak sadar akan merekam dan menirukan gitu apa yang kita lakukan. Dan juga mindful living ya, pisahkan waktu bekerja dengan aktivitas bersama keluarga. Jadi waktunya makan ya udah makan, itu jangan sampai kita lagi makan, lagi bareng keluarga terus kepikiran yang lain atau mungkin sambil HP-an, sambil teleponan seperti itu. Ya sesekali mungkin tidak dapat dipungkiri ya, kita mungkin masih melatih tapi pelan-pelan mudah-mudahan kita bisa benar-benar komitmen untuk lebih mindful dengan segala aktivitas kita bersama keluarga. Nah, berikutnya adalah spiritual well-being ya. Tidak lepas dari yang namanya faktor spiritual atau religiusitas gitu bagi Bapak Ibu yang kalau di Indonesia memiliki agama gitu ya. Ada 5 agama gitu ya. Dan saya pribadi sebagai seorang muslim tidak lepas menjalankan keluarga itu dengan nilai-nilai agama yang saya anut gitu. Dan keterlibatan anggota keluarga dalam meyakini nilai-nilai spiritual ini bisa ditunjukkan lewat apa? Lewat melakukan ibadah secara bersama-sama gitu. Jadi bukan berupa suruhan ya. Jadi jangan menyuruh gitu, tapi lebih ke mengajak. Bedanya apa? Mengajak sama menyuruh. Kalau mengajak artinya kita melakukan aktivitas bersama-sama, tapi kalau nyuruh ya udah kamu apa ya, bagi yang muslim udah kamu sholat dulu sana gitu ya. Tapi si anak tidak melihat figur ibunya sholat, itu kan ini ya anomali gitu ya. Tapi kalau mengajak ya bersama-sama, anak juga melihat aktivitas ibunya, begitu juga ibunya. Seperti itu. Oke, ya dalam keluarga ini yang saya yakini ya, ini sebagai pengantar ya, kesehatan mental keluarga. Sehat mentalnya keluarga itu bukan berarti kita harus memiliki segala-galanya ya, karena pasti berbeda ya, lingkungan sosial kita, kemampuan finansial, lokasi tempat tinggal segala macam mungkin sangat berbeda. Tapi dengan kita bersama-sama gitu ya, dengan keluarga ini menjalankan fungsi-fungsinya sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak ya, itu akan dapat memiliki segalanya gitu ya. Cukup gitu ya, akan tumbuh rasa cukup dan rasa tenang dalam keluarga kita. Jadi semoga kita diberi kesempatan untuk bisa menyeimbangkan peran-peran kita dan merasa cukup dalam keluarga kita gitu ya, sehingga kita tidak perlu membandingkan dengan keluarga lain gitu ya, melihat atau
menjadikan referensi itu tidak masalah, tapi kalau membandingkan kemudian jadi merasa kurang, jadi merasa wah ini kok keluarga lain kok lebih bahagia gitu ya. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu ya, apalagi karena maraknya media sosial saat ini. Karena apa? Karena media sosial sifatnya parsial ya. Apa-apa yang ditampilkan hanya berupa apa-apa yang mau ditampilkan oleh keluarga tersebut gitu. Jangan menjadikan itu sebagai satu-satunya patokan seperti itu ya. Itu mungkin nasihat buat saya sendiri ya sebagai keluarga muda ya. Yang mungkin tergoda gitu ketika Valina melihat udah selebgram. Oke, sudah jam 4 ya. Oke, terakhir ya. Ada 2 pertanyaan masuk, kita save dulu untuk nanti ya. Ya, di-save dulu untuk nanti setelah sesi kedua. Oke, yang terakhir ya, ya, kemampuan menghadapi tekanan dan kesulitan dengan efektif ya, menghadapi krisis dalam keluarga. Krisisnya seperti apa nih Mbak Valina? Ya macam-macam ya, baik adaptasi dalam rumah tangga di awal pernikahan, seperti yang saya sampaikan tadi, kasus misalnya ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan finansial, kemudian yang tidak asing dalam rumah tangga biasanya adalah kasus fertilitas atau infertilitas ya, bagaimana perjuangan gitu, pasangan-pasangan yang mungkin berjuang untuk dikaruniai anak atau sebaliknya gitu ya, kehadiran anak dan peran-peran untuk bisa adil dalam melibatkan peran ibu, melibatkan peran ayah juga dalam pengasuhan itu juga sebuah tantangan ya, dan bisa menjadi tekanan juga gitu kalau tidak tertangani dengan baik. Jadi salah satu ciri ya, ciri terakhir dari keluarga yang berketahanan adalah bisa menghadapi segala krisis dengan sebaik-baiknya. Nah, kesimpulan dari pengantar tadi sekitar 30 menit ya saya memberikan pengantar, harapannya kita semua bisa paham bahwa keluarga yang tangguh ini sebenarnya keluarga yang memiliki kesehatan jiwa maupun raga ya, memiliki ketahanan yang kuat baik secara fisik, ekonomi, sosial, mental maupun spiritual. Jadi 5 aspek ini nggak bisa hilang ya, tidak bisa hanya salah satu saja. Jadi fisiknya juga sehat, secara ekonomi juga tercukupi untuk keluarga kecilnya, secara sosial hubungan dengan tetangga, dengan rukun warga juga baik, dengan lingkungan kerja, kemudian secara psikisnya juga baik, juga stabil, dan juga secara sisi spiritualnya juga terjaga seperti itu. Nah, mengapa saya menghadirkan nanti di sesi 2 ya, kita akan belajar lebih spesifik lagi gitu, bagaimana sih membangunkan komunikasi anak mengenai kesehatan gigi dan mulut, karena dari beberapa jurnal yang saya baca ya, dalam 3 pekan terakhir saya membaca ya beberapa jurnal tersebut, seringkali kesehatan gigi dan mulut itu terabaikan gitu ya, terabaikan, dan padahal itu akan berefek gitu pada konsep diri remaja gitu ya. Dalam sebuah artikel yang saya baca, ternyata kualitas gigi ya, kualitas gigi itu berpengaruh pada kepercayaan diri dan konsep diri remaja-remaja di Indonesia gitu. Di Kalimantan kalau nggak salah waktu itu surveinya ya. Jadi buat saya penting sekali ya mengangkat komunikasi, mengangkat topik ini supaya bisa ditanamkan bersama nih buat para bapak atau ibu muda yang punya anak-anak kecil, bisa menanamkan sejak dini gitu pentingnya kesehatan gigi dan mulut bagian dari keluarga yang tangguh juga. Ini ya di poin sehat. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan, dan kita akan diskusi nanti setelah sesi kedua ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparannya yang lengkap dan cukup menantang ya saat di slide terakhir terkait 5 aspek yang harus komplit untuk membangun keluarga. Sebagai yang belum berkeluarga jadi agak-agak takut. Oke, nggak boleh takut. Baik. Narasumber kedua sudah hadir dan muncul bersama juga. Oh ya, narasumber kedua ini sudah memiliki anak, Bapak Ibu sekalian, yang umurnya sekitar 4 tahun ya, Mbak Anin kalau tidak salah. Betul, Mbak Fitri. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena selain memberikan materi, sebetulnya Mbak Anin atau Bu Afina ini, Bu Dokter Gigi Afina ini juga sudah mempraktekannya kepada anaknya langsung. Jadi bisa ditanya nanti bisa lebih dieksplor nanti ya langsung kepada narasumbernya. Baik, tanpa perlu berpanjang-panjang, Mbak
Mbak Anin atau Bu Afina punya waktu 40 menit untuk mengeluarkan materi agar kita punya diskusi yang kaya nanti setelahnya. Ya, baik, waktu bisa dimulai dari sekarang. Silahkan Mbak Anin untuk Ya, terima kasih Mbak Fitri. Mhm. Selamat sore Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya. Perkenalkan saya Afina, kebetulan diminta saudara kandung saya, Bu Valina, untuk share tentang materi, sebentar saya share, tentang komunikasi antara orang tua dan anak sebagai bentuk pengenalan kesehatan gigi dan mulut. Apakah slide saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat dengan jelas, tapi belum Terlihat. Oh ya. Nah, oke, siap. Siap. Ya. Sebenarnya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah memahami tumbuh kembang anak, kemudian peran hubungan anak dan orang tua atau asuh sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang terakhir segitiga perawatan gigi anak. Nah, sebagai pengantar, saya mengambil quote ya, mengambil cuplikan dari artikel yang baru aja saya baca. Jadi jalan tercepat atau jalan termudah mungkin untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada anak adalah dengan melakukan pendekatan pada orang tua dan pengasuh. Jadi saya sebentar ya nak. Jadi untuk apa ya, untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada anak itu orang tua dan pengasuh ini jadi kata kunci atau peran yang penting gitu untuk memperkenalkannya pada anak-anak gitu. Nah, hal apa sih yang pertama kali orang tua perlu tahu gitu ya, perlu perhatikan gitu dalam sebelum kita masuk ke aspek yang lebih spesifik, yakni kesehatan gigi anak. Yang pertama adalah tumbuh kembang anak. Yang perlu kita ketahui, ya pasti setiap anak itu unik ya, dan dalam memahami tiap tahapan tumbuh kembangnya adalah tahapan awal untuk membangun hubungan yang baik dengan anak gitu. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam masa tumbuh kembang anak tuh? Yang pertama kebutuhan gizinya gitu ya. Jadi kebutuhan gizi terkait dengan berat badannya, tinggi badan, kita harus sesuaikan dengan kurva normalnya itu seperti apa gitu ya. Sebelum kita masuk ke spesifik, sebelum kita ngeliat giginya ini, yang umum-umum harus udah selesai dulu gitu ya. Berat badannya udah oke, tinggi badannya udah oke. Sebelum ketika itu semua udah oke, maka biasanya orang tua bisa lebih fokus nih, oh anakku giginya bagus apa enggak ya, jumlahnya udah sesuai ya sama umurnya atau belum ya gitu. Kalau misalnya aspek-aspek mendasar seperti kebutuhan gizinya belum terpenuhi, biasanya untuk melihat lebih lanjut ke bagian giginya itu agak terlewatkan gitu biasanya. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya juga perkembangan di aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial emosional pada anak-anak tersebut berdasarkan usianya gitu ya. Pasti Bapak Ibu, apalagi yang mungkin sudah memiliki anak, pasti tahu ada daftar tilik atau checklist yang harus jadi patokan gitu ketika memantau perkembangan anak-anak. Nah, kalau kita tadi yang bagian umumnya udah lewat, kemudian kita bisa cek di kondisi gigi dan mulut anak kita. Yang pertama ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi gigi dan mulut anak. Yang pertama dari faktor genetik, itu terkait posisi giginya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan posisi tumbuh giginya anak itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh posisi gigi Bapak Ibunya gitu ya. Kemudian maksudnya apakah giginya itu tumbuh sesuai dengan lengkung giginya gitu. Kalau misalnya
posisi giginya tuh emang udah apa ya, udah berotasi atau bergeser gitu ya. Nah, biasanya bapak ibunya juga seperti itu gitu. Kemudian bentuknya, kemudian jumlah, kemudian terkait dengan urutan tumbuh giginya, kemudian ukuran rahang ya. Biasanya kalau misalnya bapak ibunya ukuran rahangnya kecil atau ukuran rahangnya besar, nah si anak biasanya ngikut. Kemudian yang terkait dengan lingkungan itu terkait dengan hal-hal yang apa ya, tidak yang dipengaruhi oleh misalnya asupan gizinya gitu ya, kemudian faktor hormon juga gitu. Jadi ada sariawan, apa giginya patah gitu ya, kalau misalnya habis lari-lari gitu tiba-tiba jatuh, kemudian gigi berlubang karena faktor nutrisi yang diasup, kemudian gusi berdarah dan bau mulut. Nah, ini secuplik aja terkait dengan pertumbuhan gigi sulung atau susu pada anak. Jadi biasanya yang muncul pertama kali itu gigi seri tengah gitu ya, gigi seri tengah bawah gitu. Kemudian baru dilanjutkan gigi-gigi berikutnya. Nah, kemudian beranjak ke peran hubungan anak dan orang tua atau pengasuh. Nah, seperti yang tadi mungkin ya sudah disampaikan juga sama Mbak Valina. Jadi apa ya, bonding orang tua gitu ya, bonding orang tua dengan anaknya gitu ya. Itu adalah salah satu tugas perkembangan utama di masa bayi gitu ya. Jadi istilahnya tuh goals utama dari masa tumbuh kembang anak di masa balita itu adalah bonding yang kuat antara orang tua dan anaknya. Karena secara teori gitu ya, ketika bayi itu berhasil percaya gitu ya, berhasil membangun hubungan yang baik dengan orang tuanya, maka dia akan percaya bahwa dunia tempat dia tinggal adalah dunia yang akan ramah gitu ya, dunia yang akan menyambut dia dengan baik gitu. Tapi ketika trust itu nggak terbangun ketika di masa-masa balita, itu biasanya anaknya itu jadi nggak mudah percaya gitu, kemudian jadi mudah curiga gitu ya dengan dunia di luar rumahnya. Nah, terkait dengan ini ya, terkait dengan kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut juga gitu ya, terutama dalam rangka mempersiapkan dia mengajak ke dokter gigi, keterikatan antara orang tua dan anak yang kuat itu juga mempengaruhi sikap si anak atau potensi si anak akan kooperatif atau enggak gitu ketika menerima apa ya, masukan, menerima apa nasihat dari si dokter gigi nanti gitu. Kemudian ya ini tadi udah ya. Jadi kemudian dokter giginya juga lebih mudah gitu ya dalam memberikan perawatan, dalam memberikan treatment selama anak-anak itu diajak ke dokter gigi. Jadi penting ya Bapak Ibu dan Mbak Mas kalian untuk sebentar sayang, minta ayah nak, minta ayah. Ibu lagi ngobrol. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, ada interupsi. Ya, jadi intinya kunci keuntungan dan pelindungan psikologis yang dihasilkan dari hubungan erat antara orang tua dan anak itu dapat meningkatkan sikap kooperatif anak untuk bisa mendengarkan dan menanggapi dokter giginya, sehingga selama perawatan itu akan lebih mudah gitu ya, karena biasanya perawatan gigi pada anak itu tidak dalam sekali kunjungan. Jadi kalau misalnya sekali kunjungan udah oke, dia akan cenderung kooperatif pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bisa. Oke. Ya, selanjutnya bentuk komunikasi orang tua atau pengasuh dalam upaya memperkenalkan kesehatan gigi mulut pada anak itu bermacam-macam gitu ya, dan sangat bisa dimulai dari hal yang sederhana dan sangat dini gitu ya. Jadi bisa dengan misalnya si anak di umur 6 bulan gitu ya, diajak untuk memilih sikat dan pasta gigi sendiri dengan rasa yang dia suka gitu. Kemudian saat sikat gigi dikasih back sound gitu ya, lagu pengiring
2 menit selama sikat gigi gitu. Jadi dianya juga jadi tahu gitu, oh begitu lagunya diputer, oh ini waktunya sikat gigi loh gitu. Kemudian selanjutnya dengan membacakan buku gitu ya. Mungkin kalau misalnya masih bayi itu bisa sebenarnya cuma diperkenalkan apa sih? Ini tuh gigi, ini tuh gusi gitu, ini tuh sikat gigi gitu. Jadi lebih ke buku-buku yang sederhana isinya. Kemudian memberikan hadiah kecil bila anak atau putra atau putri kita berhasil atau mau gitu ya, mau mencoba, misalnya mau mencoba megang sikat gigi sendiri gitu. Walaupun memang teorinya sampai umur 7 tahun anak itu harus didampingi, masih harus didampingi dalam sikat gigi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di umur-umur anak tuh pengen apa ya, pengen mandiri misalnya umur 3 sampai 4 tahun tuh biasanya udah susah untuk diajak sikat gigi bareng, tapi emang tetap harus di apa ya istilahnya walaupun dia sikat gigi sendiri tetap harus diulang lagi sama orang tuanya gitu, karena emang kemampuan dia mengontrol sikat giginya itu belum baik sebenarnya. Kemudian selanjutnya dengan bisa mengajak sikat gigi bersama di depan cermin. Jadi kalau pengalaman anak saya dari umur dia udah bisa duduk sendiri gitu ya, udah diajak untuk pegang sikat gigi, kemudian dikasih sedikit pasta gigi yang nggak pedas, supaya dia belajar untuk memasukkan benda, istilahnya itu kan benda asing di dalam mulutnya gitu ya. Nah, ketika sikat gigi bareng dan ngelihat di depan cermin tuh sebenarnya anak tuh akan makin makin antusias gitu, karena dia melihat orang tuanya juga melakukan hal itu gitu. Seperti tadi kata Mbak Valina, paling ideal itu adalah dengan mengajaknya bareng-bareng gitu, dan anak tuh sangat belajar di kebiasaan. Jadi baik itu kebiasaan baik maupun kebiasaan yang tidak baik itu akan di-copy gitu di masa-masa dia umur-umur yang ini ya, umur 5 tahun pertama tuh sangat ngopi dia. Kemudian setelah dia mau gitu ya, diberikan diapresiasi keberaniannya, baik itu melalui kata-kata ataupun mungkin hadiah yang nggak berupa sogokan gitu ya. Jadi kadang-kadang aja gitu. Kalau misalnya dia berhasil mau atau berhasil mau mencoba untuk menyikat giginya misalnya. Nah, ini pendampingan pemeliharaan kesehatan gigi berdasarkan usia. Di saat umur 0 sampai 1 tahun gitu ya. Jadi kita bersihkannya biasanya sebagai orang tua pakai kasa atau pakai waslap yang lembut, kemudian dibersihkan gusinya. Karena walaupun anak-anak misalnya 0 sampai 1 tahun itu kan masih dominan ASI ya, masih banyak minumnya gitu ya. Walaupun nggak terlalu belum tentu giginya udah tumbuh juga gitu ya, tapi tetap gusinya tetap harus dibersihkan karena di sana juga banyak bakteri dan jamur gitu ya. Jadi tetap harus dibersihkan. Kemudian umur 1 sampai 3 tahun boleh untuk membersihkannya bisa sambil tidur di posisi seperti ini ya, di gambar di pangku atau enggak di depan kaca bareng-bareng, kemudian kita dampingi untuk menyikat giginya. Kemudian di umur 3 sampai 6 tahun biasanya dia sudah lebih mandiri ya, sudah mau mencoba sendiri, tapi tetap orang tuanya mendampingi. Kemudian umur 6 sampai 12 tahun biasanya sudah bisa dilepas sendiri gitu. Walaupun dari umur 7 tahun atau 7 mungkin 7 sampai 12 tahun udah bisa lepas sendiri. Di atas 12 tahun tentu insya Allah sudah membentuk kebiasaan itu gitu ya, membentuk kebiasaan, tidak perlu disuruh-suruh lagi, tidak perlu dipaksa lagi karena sudah terbentuk kebiasaannya. Nah, masuk ke poin terakhir, segitiga perawatan gigi anak. Jadi ini teori kami sebagai penyedia layanan ya, jasa pelayanan kesehatan gigi. Jadi untuk merawat anak dulu, ini teori yang tahun 75. Jadi untuk merawat anak ada istilahnya tuh anak tuh ditempatkan di sebagai posisi yang paling atas gitu, atau di mana kita perlu menempatkan fokus. Nah, sebagai pelayan atau pemberi jasa kesehatan gigi, kita nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Nah, dulu nih
tumpuan harapan kita hanya ibunya gitu ya, dalam hal ini disebut keluarga, tapi yang lebih lebih berperan atau dianggap signifikan perannya adalah ibunya. Tapi sejak tahun 2014 berhubung juga sekarang zamannya udah beda banget ya, dari tahun 75 di mana hal yang paling signifikan mempengaruhi si anak itu kooperatif atau enggak itu bukan hanya orang tuanya gitu ya, orang tuanya dalam hal ini ibunya aja gitu, tapi ayahnya juga. Kemudian barangkali ketika ayah dan ibunya misalnya full time bekerja di luar, berarti dia lebih dekat dengan bukan lebih dekat, bisa dekat tidak hanya dengan ayah dan ibunya gitu ya, baik itu bisa jadi caregiver-nya gitu, baik itu mungkin neneknya, kakeknya atau orang lain. Jadi bagan segitunya berubah gitu. Dan yang nggak kalah penting ada di lingkaran ini namanya society. Jadi masyarakat juga mempengaruhi bagaimana si anak ini kooperatif atau enggak gitu. Maksudnya ini sebenarnya agak umum juga ya. Maksudnya bagaimana dia akhirnya tadi, maksudnya ketika dia udah kepercayaannya terbangun gitu, kemudian dia merasa berada di lingkungan yang aman, maka dia pun biasanya ketika dilakukan perawatan di dokter gigi dia merasa aman juga gitu. Nah, pertanyaannya kapan sih anak itu perlu diajak ke dokter gigi gitu ya. Nah, ini saya ambil referensinya dari AAPD, dari American Association of Pediatric Dentistry. Nggak salah singkatannya itu, saya juga lupa. Jadi pertama kali umur 6 bulan atau ketika gigi tumbuh pertama kali. Jadi gigi tumbuh tuh kurang lebih paling awal tuh 6 bulan atau paling lambat 18 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah 18 bulan belum tumbuh sama sekali, maka harus perlu dicek ke dokter gigi gitu ya. Apakah si anak ini ada masalah atau ada kondisi-kondisi yang membuat giginya terlambat tumbuh. Nah, peran dokter gigi dan orang tua saat perawatan. Jadi kalau misalnya dulu banget mungkin ya, pasien itu sangat-sangat percaya sama dokternya. Dalam artian dokter tuh jadi pemegang otoritas atau pemegang keputusan tertinggi ketika menentukan perawatan kepada pasien gitu ya. Tapi sekarang udah berubah gitu, di mana sekarang udah egaliter, di mana pasien dan keluarga menentukan keputusan perawatan pasien gitu. Jadi kalau misalnya dokternya memutuskan perawatannya A atau B gitu ya, tapi kalau misalnya pasien dan keluarganya tidak bersedia, ya dokternya nggak bisa memaksa gitu. Nah, dalam perawatan anak, karena anak juga belum bisa memberikan konsen ya, belum bisa istilahnya, menyepakati dia mau atau enggak dirawat, maka tanggung jawab untuk perawatan si anak itu ada di orang tua gitu ya. Jadi peran dokter gigi itu menyampaikan informasi detail tentang perawatannya gitu ya, baik itu kalau misalnya ada plan yang paling baik sampai plan yang paling paling resikonya paling tidak diinginkan, itu harus disampaikan dengan detail gitu ya. Dan peran orang tua menerima dan mempertimbangkan informasi perawatannya gitu. Nah, sebagai dokter gigi kita juga nggak apa-apa gitu ketika ada orang tua yang nggak setuju gitu. Jadi saya sebagai dokter gigi nggak bisa memaksa kalau misalnya ada orang tua yang tidak bersedia ketika anaknya dirawat gitu. Tapi selama keputusan itu tidak membahayakan anak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada pasien yang memang diagnosisnya itu memang butuh gitu ya, butuh urgent sekali untuk ditindak X gitu ya. Tetapi pasiennya nggak bersedia, nah itu mungkin harus dipertimbangkan lagi bagaimana caranya gitu untuk pasiennya teredukasi. Tapi kalau misalnya hanya perawatan yang opsional, kemudian sifatnya tidak membahayakan, maka dokter gigi harus menerima kalau misalnya orang tuanya nggak setuju gitu. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya harus menanyakan dengan detail gitu ya opsi-opsi perawatan yang sekiranya cocok gitu ya, cocok untuk misalnya jadwalnya si anak itu kosongnya kapan ke dokter gigi dan seterusnya. Misalnya atau enggak misalnya cocok dengan budgetnya juga gitu. Jadi bisa orang tua itu menggali sedetail-detailnya dan dokter gigi wajib untuk menyampaikannya dengan detail juga.
Nah, apa sih hal yang orang tua lakukan bila akan mengajak anak untuk berkunjung ke dokter gigi? Ini juga terkait dengan ini ya, terkait dengan membangun komunikasi dengan anak jauh sebelum ke dokter gigi gitu. Jadi yang pertama, kalau bisa ceritakan pengalaman ke dokter gigi jauh sebelum si anak diajak ke dokter gigi gitu ya. Jadi misalnya diceritakan kalau misalnya ke dokter gigi itu kursinya bisa naik turun gitu ya, jadi dia bisa tidur selama dirawat gitu. Kemudian nanti ada dokter gigi yang bersihkan suaranya, mesinnya tunging gitu, tapi itu nggak menyakitimu kok gitu misalnya. Jadi jangan diceritain yang, apalagi menceritakannya dengan mengancam ya, "Ayo ke dokter gigi," gitu ya, "nanti kalau enggak gigimu dicabut," gitu, "kalau enggak nanti giginya makin rusak," gitu, terus nanti kalau enggak pakai suntikan, segala macam hal yang membuat anak tuh membayangkan hal-hal yang menakutkan gitu ya, padahal ya belum tentu juga lakukan seperti itu, gitu. Kemudian karena anak itu melihat, apa sih, ekspresi orang tuanya, jadi kitanya juga harus kalem gitu ya, sebagai orang tua, kalem, rileks gitu. Walaupun kitanya pasti kan apalagi pertama kali gitu ya ke dokter gigi pasti kan, kitanya sebagai orang tua pasti tegang juga kan, tapi diusahakan sebisa mungkin kalem gitu ya. Nah, kuncinya kuncinya gimana bisa kalem itu adalah dengan well informed gitu. Jadi cari dulu gitu ya kira-kira kalau misalnya di Indonesia sih bisa ya ngelihat review dokternya gimana gitu, tapi kalau misalnya, random juga sebenarnya oke-oke aja sih, maksudnya kalau misalnya mau usaha lebih gitu, dicek dulu ke dokternya, maksudnya kita sebagai orang tua ngecek dulu, "Oh pengalaman ke dokter ini oke loh, ya udah ajak anaknya ke sana," gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa mengantisipasi atau membuat kita sebagai orang tua lebih kalem dan rileks. Kemudian, saat di praktek dokternya juga kalau bisa, diam dan percaya penuh ya, maksudnya dalam artian bukan diam yang kayak robot itu, tapi lebih ke mempersilahkan dokternya untuk menyampaikan, untuk berkomunikasi dengan anaknya. Jadi kalau misalnya dokternya ngajak ngomong gitu ya, jangan diinterupsi, kemudian apalagi interupsinya itu sifatnya kontraproduktif gitu, nggak membuat makin efektif, tapi malah anaknya jadi bingung gitu misalnya. Ya dokternya bawa, "Ini ya," gitu, nanti malah nakut-nakutin apa gitu, jangan jangan kayak gitu, atau malah, "Aduh kamu ini cepetan duduk," gitu, maksudnya jangan kayak gitu sama dokternya, jangan dimarah-marahin di depan dokternya, udah biarkan aja percaya sama dokternya, karena pasti dokternya akan memberikan instruksi dan membujuk dia gitu. Kalau misalnya kitanya terlibat juga gitu ya, anak tuh kan ini ya, istilahnya tuh lebih percaya ke orang tuanya gitu, karena kalau di dalam ruangan itu ada orang tua dan dokter gigi gitu, kalau anaknya nggak kooperatif, dia pasti akan, dengerin orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya panik terus marah-marah, malah anaknya nggak jadi makin tenang gitu. Makanya biasanya kalau misalnya udah kelewatan nggak kooperatifnya, biasanya orang tuanya dipersilahkan untuk menunggu di luar, karena biar anaknya ini mau dengerin dokter giginya, seperti itu. Kemudian, membawa barang kesukaan anak gitu ya, jadi kalau misalnya anaknya suka, dengerin lagu gitu ya, dibawain headset kah, kemudian, kalau misalnya anaknya suka baca buku, dibawain buku aja. Gitu. Kemudian menyiapkan hadiah kejutan gitu ya setelah perawatan atau biasanya setelah kunjungan pertama karena dia berani, baiknya kita kasih hadiah sebagai bentuk apresiasi. Kemudian kalau misalnya yang paling minim yaitu mengapresiasi keberanian anaknya untuk untuk karena sudah kooperatif ke dokter gigi, kita sebisa mungkin mengapresiasi keberaniannya. Nah, sekian aja sebenarnya dari saya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, yang pertama orang tua atau pengasuh itu memiliki peran yang sangat penting dalam melihara kesehatan gigi dan mulut anak gitu ya, dengan punya hubungan saling percaya gitu antara orang tua dan anak tuh akan meningkatkan potensi anak tuh untuk kooperatif saat dirawat giginya. Kemudian pola komunikasi atau hubungan yang baik antara orang tua dapat membantu anak bersifat kooperatif tadi sudah, kemudian mengenalkan kesehatan gigi dan mulut sejak dini melalui berbagai pendekatan merupakan opsi yang paling efektif untuk menanamkan kesadaran
untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo disampaikan langsung atau lewat chat. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Baik. Terima kasih Mbak Ani atas paparan materinya. Terima kasih Dr. Tidiani atas paparan materinya. Sangat lengkap ya. Jadi dan sudah banyak pertanyaan mulai masuk. Jadi saya akan langsung buka sesi tanya jawab untuk sekarang. Tapi oh ya, teman-teman silakan menuliskan pertanyaannya di chat. Jadi saya akan coba untuk sebisa mungkin bacakan. Kita akan maksimalkan waktu sebaik-baiknya sampai sekitar pukul 17.30 maksimal. Begitu ya, Mbak Valina? Tidak ada perubahan waktu untuk kelangsungan live kita hari ini. Baik, pertanyaan pertama untuk Mbak Valina dulu ya. Pertanyaan pertama ini menarik tentang love language, Mbak Valina. Tentang love language. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, kita rangkum saja. Jadi kalau love language itu kan tadi kan ada 5 ya Mbak Valinanya. Ini pertanyaan dari Ibu Mujahidatul Musfiroh dan Ibu Kartika Ayu Mashita. Saya akan coba jadikan satu agar bisa dijawab langsung keduanya. Love language itu kan ada 5. Terus apakah itu mungkin kalau dilakukan lebih dari 1 secara bersamaan? Itu yang pertama. Kedua, jadi kalau misalnya ini yang kedua adalah case tadi ya. Jadi kalau misalnya love language kita dengan pasangan itu berbeda, misalnya 1 quality time, 1 word affirmation, dan sudah menyadari perbedaan tersebut, tapi udah terlanjur diem-dieman gitu dan nggak ketemu titik temunya di mana gitu. Solusinya gimana ya Mbak Valina? Oke, itu untuk yang love language. Oke, kita bahas dulu untuk pertanyaan pertama. Gimana Mbak Valina? Boleh. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya Mbak Mujahidatul Musfiroh dan Mbak Kartika Ayu Mashita. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya senyum-senyum mesam-mesam sendiri karena khususnya pertanyaan kedua ini sangat sering terjadi di awal pernikahan ya. Kayak baru kaget, oh ternyata dia love language-nya kayak gini, beda banget sama aku yang begini gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih, apakah mungkin 5 bahasa cinta yang disampaikan tadi dapat dilakukan secara bersamaan? Sangat memungkinkan ya. Jadi di sini dibagi menjadi 5 tipe bukan berarti seseorang akan selalu konsisten, akan selalu istiqomah dengan tipe seperti itu gitu ya. Manusia kan dinamis gitu ya, kepribadian dan perilakunya kan juga dinamis. Jadi bisa jadi dalam komunikasi dengan pasangan, seiring berjalannya waktu bersama dengan pasangan, bahasa cintanya pun juga akan mengalami revisi ya, akan mengalami perubahan gitu, menyesuaikan dengan pasangannya gitu, bagi yang mau melakukan penyesuaian gitu ya, karena ada juga yang memang strict tidak mau gitu ya. Ya sebaiknya yang efektif ya mau untuk mendengarkan juga sebenarnya apa sih bahasa cinta dari pasangan kita tanpa menafikan bahwa ini loh bahasa cintaku yang bisa aku berikan gitu kepada engkau ya sebagai pasanganku gitu ya. Nah, jadi bisa ya, sangat bisa terjadi gitu. Misalnya apa? Misalnya dalam contoh kasus ini nih, tadi ya saya kasih gambaran misalnya contohnya suami memang tipikal act of service gitu ya, sukanya memberikan bantuan gitu ya, atau mungkin habis pulang kerja dia inisiatif membelikan makanan gitu, padahal kita di rumah juga sudah menyiapkan masakan gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan sebuah kombinasi bahasa cinta yang bisa dilakukan gitu. Yang satu memberikan act of service sekaligus memuji masakan istrinya juga gitu ya. Artinya sampai rumah pun juga tetap makan ya, memakan masakan istrinya dan memberikan pujian ya. Sang istri juga bisa memberikan ucapan terima kasih gitu, memberikan apresiasi gitu karena alih-alih marah gitu ya, alih-alih kenapa sih kok beli gitu kan aku udah masak gitu ya, apresiasi aja gitu sebagai tambahan lauk gitu ya, misalnya kalau yang beli martabak telur gitu ya, tambahan lauk atau apapun yang bisa kita artikan tuh sebagai hal baik gitu, sebagai bantuan sebagai hadiah gitu dari suami kita. Jadi nggak ini ya, nggak ada tolak ukur bahwa seseorang pasti akan melakukan satu bahasa cinta saja, karena mungkin kecenderungan iya, tapi bukan berarti akan saklek pada satu bahasa cinta saja. Kemudian yang kedua gitu,
kalau sudah terlanjur menyadari perbedaan tersebut gitu ya. Sebenarnya ini bagus ya, akan lebih sangat aman ketika kita menyadari hal tersebut daripada kita tidak menyadari gitu, daripada kita abai gitu ya. Justru kalau kita sudah menyadari perbedaan bahasa cintanya, nggak ada cara lain selain mengkomunikasikan gitu ya. Tidak ada cara lain selain menyampaikan bahwa sebenarnya aku suka loh dipuji gitu loh. Aku suka ketika diberikan kata-kata manis gitu, atau mungkin aku suka dipeluk gitu. Aku sebenarnya nyaman loh, tenang loh ketika dipeluk. Nih bahasa saya ini ya, mohon maaf tidak bisa direvisi atau sebagainya. Jadi emang udah misalnya suka dikasih hadiah gitu ya, apa sampaikan aja gitu. Bukan berarti kita matre ya kalau kita memiliki bahasa cinta suka diberi hadiah gitu. Karena kan hadiah tuh bukan hanya sekedar barang-barang mahal itu, barang-barang sederhana pun juga bisa menjadi apa ya? Hal yang menyenangkan gitu ketika itu hadiah dari orang-orang yang kita sayangi gitu, atau sekedar hadiah apa ya nih, saya nggak memberikan contoh lah ya, apapun itu yang bentuknya sederhana itu bisa menjadi berharga buat kita itu kalau diberikan oleh orang yang kita sayangi, seperti itu. Jadi memang cara memperbaikinya nggak ada cara lain selain mengkomunikasikannya gitu, menyampaikan kepada pasangannya sebenarnya apa sih yang diinginkan gitu, bahasa cinta seperti apa sih yang mau diterapkan bersama gitu. Karena tadi ya manusia mungkin memiliki perasaan, memiliki pikiran, tapi memang ada keterbatasan di situ gitu. Kita mungkin nggak bisa benar-benar tahu apa yang diinginkan pasangan kita, begitu juga sebaliknya gitu. Oleh sebab itu komunikasi jadi fundamental ya, fondasi dari keberlangsungan ketahanan keluarga. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Mujahidatul dan Mbak Kartika Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Valina atas jawabannya. Semoga cukup menjawab. Jika belum, boleh silahkan langsung menanggapi sebelum saya buka untuk pertanyaan langsung untuk raise hand. Mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaan dari, atau bisa langsung dibuka mikrofonnya jika mungkin, dari Ibu Seli Apriani Dewi terkait kunjungan pertama ke dokter gigi. Kali ini pertanyaannya untuk Mbak Anin. Apakah Ibu Seli Apriani Dewi memungkinkan untuk buka mikrofon dan kamera jika mungkin untuk langsung bertanya? Mbak. Ya, langsung dipersilakan Ibu Seli terkait kunjungan pertama ke dokter gigi untuk Anda. Oh iya. Izin bertanya ya Bu Dokter. Ya, monggo. Kenal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya sekarang umur 2,5 tahun, tapi waktu umur 2 tahun kurang kayaknya. Saya ajak ke dokter gigi pertama kali. Pertama sih, belum masuk ruangan, biasa happy. Udah duduk, mau dicek giginya, nggak mau. Nggak mau dok, terus dokternya juga bilang, kan bukan spesialis kedokteran gigi anak ya dok, dokter gigi biasa umum. Beliau bilang, saya belum bisa menangani anak umur batita lah. Lalu habis itu ya sudah disuruh pulang aja katanya, dikasih rekomendasi. Tapi sampai sekarang karena masih corona belum ke dokter gigi lagi ya dok. Nah itu bagaimana dok? Anak saya memang suka sikat giginya tuh agak sulit ya dok. Tapi tetap saya sikatin 2 kali sehari dok. Walaupun agak-agak butuh effort. Yang bisa paham kalau Oke. Bagaimana ya dok ya biar anak saya tuh punya keberanian untuk ke dokter gigi aja dah. Sikat gigi juga kumur-kumur kalau sikat gigi sendiri, tapi kalau biasanya saya sikatin kan dok. Kalau saya sikatin ya sudah, sikatnya saya bersihkan terus saya sikat kembali gitu. Iya. Itu bagaimana ya dok? Oke. Makasih ayo. Siap. Silakan Mbak Nin untuk langsung menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Seli untuk pertanyaannya. Jadi problemnya memang apa ya, kalau misalnya itu sebenarnya terjadi sama anak saya juga kok. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya dia belum familiar gitu ya, pasti dia akan berontak gitu ke dokter gigi. Jadi nggak akan mau gitu buka mulut gitu. Jadi memang kalau bisa briefing ya. Kalau misalnya kondisinya sebelum ini, saya ceritain kalau sebelum sama saat pandemi ya Mbak ya.
Jadi kalau misalnya sebelum pandemi mungkin 2 atau 3 bulan sebelum rencana ke dokter gigi itu tiap hari gitu, di role play gitu. Jadi kalau bisa pura-pura ibunya jadi dokter gigi, terus habis itu anaknya didudukin di kursi, nanti kalau misalnya dokter gigi itu duduk di kursi astronot loh, Dek, bisa naik turun dia, itu tuh tiap hari selama 2 bulan sebelum dia ke dokter gigi. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya pandemi kayak gini, sebenarnya lebih gampang, Mbak. Jadi, pakai layanan aplikasi dokter telemedicine aja. Jadi yang via telepon gitu ya. Jadi kan cuman lihat tuh, jadi dia pasti seneng kan kalau misalnya video call cuman dilihat-lihat aja gitu ya. Jadi kalau bisa pengalaman pertama anak ke dokter gitu, memang baiknya jangan sampai pas ada keluhan dulu gitu. Jadi biasanya kalau supaya anaknya nggak trauma itu, memang posisinya diajak ke dokter gitu memang simply mengenalkan dia gitu. Jadi kalau misalnya pas pas, mengenalkan kan nggak diapain tuh, biasanya kalau dia nggak mau buka giginya, dokternya biasanya akan ceritain, ini gitu, biasanya kan bonekanya banyak tuh, dia ceritain lah. Memang sih kekurangannya, ini harus diakuin aja ya, jadi misalnya ke dokter gigi umum itu, nggak semua dokter itu bisa sabar menghadapi anak-anak, karena pasti kesel sendiri kan, karena kalau misalnya menghadapi pasien dewasa itu 15 menit sat-set ganti gitu. Tapi kalau anak-anak tuh bisa, aduh, kepala pecah dulu baru baru selesai satu pasien gitu. Nah, biasanya mungkin dokternya juga, daripada dia pecah kepala duluan, jadi mending dirujuk dulu gitu. Nah, mungkin kalau pandemi kayak gini dicoba, telemedicine dulu aja, Mbak. Jadi supaya dia familiar juga, nanti kalau virusnya udah pergi, kita lihat ini gitu. Jadi biasanya kalau telemedicine tuh kemungkinan besar dokternya ya di rumah sakit gitu. Jadi dokternya juga bisa kalau misalnya janjian juga bisa, pas, dokternya di rumah sakit jadi anaknya bisa ditunjukin gitu ya. Apalagi kalau sekarang mungkin bisa ditunjukin video, "Ini loh anak kecil," didudukin di kursi, dokternya cuma lihat gitu ya. Mungkin dia sudah punya persepsi macam-macam gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibelikan dokter-dokteran suster ada suntiknya, oh berarti dia nanti disuntik kayak gini, padahal belum tentu gitu, jarang banget biasanya kalau misalnya cabut gigi anak juga biasanya cuman pakai, anestesi yang semprotan gitu ya biasanya, terus cepet gitu. Nah, tapi anak-anak ini kan imajinasinya ini ya, nggak terbatas gitu. Jadi, Iya kalau bisa bener. dipaparin dulu gitu ya, dipaparin dulu dengan video atau coba telemedicine gitu, itu untuk, kasus yang dokter gigi. Dan itu memang lama, Mbak, maksudnya, eee, namanya Butuh waktu membentuk ya, Kak, ya? kebiasaan ya, membentuk kepercayaan juga itu memang lama. Maksudnya itu sesuatu yang nggak tahu kapan, tapi eventually pasti akan mau kok dia. Nah, itu satu yang Iya dokter gigi. Kalau yang kebiasaan, itu juga kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya menyikat itu memang agak dipaksa nggak apa-apa, karena kalau misalnya udah rusak juga nanti mempengaruhi, mempengaruhi gigi, tetapnya dia gitu. Jadi mau nggak mau kita emang nggak apa-apa deh, perang dikit gitu. Karena kalau misalnya udah rusak gigi sulungnya, kemungkinan besar akan mempengaruhi gigi tetapnya gitu. Nah, supaya lebih nggak perang gitu, kalau bisa memang tadi misalnya kita, sediain kaca gitu ya, kita sikat gigi bareng sama anaknya. Memang awal-awal pasti nggak mau, kesel sendiri dia kayak, susah lah ya namanya anak kecil gitu kan harus iya. berulang-ulang. Tapi ketika kita ceritain misalnya lewat buku, "Nih loh Dek, kalau misalnya, sikat gigi itu," gitu ya, "lihat nih kumannya di sini segede-gede apa," gitu ya, "kalau misalnya nggak disikat, kayak gitu loh, bolong loh." Misalnya kayak gigi ibu nih, saya tuh juga tunjukin, pasti kalau orang tua kan pasti ada paling nggak satu lagi yang berlubang kan, Mbak. Nggak Jadi ada dong. Bisa lihat alhamdulillah ya fotonya nggak dong. ada. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah, kalau nggak ada, alhamdulillah lihat video aja. Jadi liatin Iya, aja biasanya nih, saya Kak. kasih lihat video, tapi ketika lihat video aja dong. Setelah itu ya nggak mau. Tapi nggak apa-apa kok, Mbak. Itu emang, umur segitu tuh, umur anak saya baru mau sendiri itu mungkin umur 3 setengah tahun. Memang itu harus ini banget, kitanya kitanya kalau bisa gantian sama ayahnya juga. Misalnya nih, biar semangat, tiap pagi ayah ya, sikat gigi bareng ayah ya, nanti kalau malam sama ibu gitu. Kemudian, kita beliin itu Mbak, kalau bisa, ada mainan-mainan yang sekarang kan banyak tuh ya Mbak ya, peraga gigi tuh. Kita biarin dia nyikat gigi si Iya. bonekanya itu gitu, biar dia seneng gitu.
memang masalah pembentukan kebiasaan itu emang lama sih Mbak. Kayak itu tuh kayak sesuatu yang kita tanam, apa sih, kita panennya tuh entah kapan, tapi ya itu hasil dari berbulan-bulan kita biasain. Jadi kuncinya sabar ya, Dok ya? Mudah-mudahan ini ya Mbak ya, meringankan beban karena ternyata bukan sendirian kayak gitu, semuanya sama. Terima kasih banyak, Dok, Iya, atas sama-sama Mbak jawabannya. Sally. Baik, jadi terkait menumbuhkan kepercayaan dan keberanian anak untuk ke dokter gigi. Jadi tadi banyak ya tipsnya dari mulai role play bersama anak dengan mainan-mainan dokter-dokteran gigi, dokter-dokteran atau dokter-dokteran gigi lebih spesifik, dan mempersempit imajinasi anak ya Mbak Anin agar nggak liar-liar amat loh ke dokter gigi, nggak semenakutkan itu. Jadi dipaparkan video ataupun gambar-gambar yang mungkin orang tua atau ibu bisa menyaring untuk yang dipaparkan yang menyenangkan atau tidak menakutkan terlebih dahulu agar impresi ataupun ya impresi anak nggak jelek untuk ke dokter gigi, jadi lebih berani. Baik, rasanya pertanyaan-pertanyaan yang serupa sudah bisa terjawab terkait kebiasaan menyikat gigi. Untuk kebiasaan menyikat gigi juga tadi udah dijawab. Mungkin ini saya ke Mbak Anin lagi sekalian terkait kebiasaan menyikat gigi ini, Mbak Anin. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mujahidatul yang mungkin terkait kebiasaan gosok gigi, tapi ini mungkin terkait perkembangan anak. Apakah ada kaitannya dengan usia anak membangun kebiasaan itu? Apakah ada spesifik perbedaan cara untuk anak yang lebih muda ataupun sedikit lebih dewasa terkait cara itu? Karena ada pertanyaan case tadi yang rasanya untuk menumbuhkan kebiasaan ini sangat sulit seiring bertambahnya usia. Apakah ini gimana nih Mbak Anin? Apakah ada kaitannya dengan perbedaan usia anak untuk mengajak kebiasaan-kebiasaan tadi? Oke, terima kasih Fitri. Tadi Bu Mujahidatul ya yang menyampaikan pertanyaan. Jadi mungkin untuk terkait menumbuhkan kesadaran untuk anak-anak. Jadi memang Bu ya. Jadi anak makin kecil tuh pada dasarnya semakin dini dia diperkenalkan, maka dia akan semakin semakin panjang waktu kita untuk menanamkan kebiasaan itu gitu. Tapi memang di usia-usia, misalnya di usia-usia teenager gitu ya, usia 3 tahun sampai 4 tahun tuh benar-benar dia akan udah punya kemauannya sendiri gitu. Dia pengen apa-apa tuh dia yang punya kontrol gitu. Dia mau sikat gigi sendiri, nggak mau sikat, nggak mau dibantu karena aku sudah bisa sendiri gitu ya. Atau nggak mau ini sikat giginya belum bersih gitu, nggak mau, aku udah bersih kok, udah minum air putih misalnya gitu. Itu emang istilahnya natural gitu untuk anak-anak yang memang usianya dalam usia-usia istilahnya dia memang sedang belajar untuk mandiri gitu. Tapi memang lagi-lagi untuk bisa untuk bisa memastikan agar benar-benar itu kan mungkin secara secara psikologi gitu ya, atau secara kejiwaan dia mungkin oke gitu, maksudnya dia sudah bisa mandiri segala macam, tapi memang untuk memastikan kondisi mulutnya benar-benar bersih, orang tuanya memang harus sedikit keras kepala untuk ayo gantian gitu ya. Oke, misalnya adik sikat gigi dulu sendiri sekali boleh gitu ya. Tapi nanti yang kedua kali supaya lebih bersih, supaya kumannya benar-benar hilang, supaya giginya benar-benar bersih. Nanti setelah itu giliran ibu yang bersihkan gitu. Atau kalau misalnya susah diajak gitu ya, misalnya susah diajak, oke gitu ya. Dikasih aja waktunya. Misalnya adik maunya sikat giginya setelah cuci tangan, setelah cuci kaki, atau sebelum cuci kaki gitu. Misalnya kan sebelum tidur kan harus cuci kaki dulu misalnya. Milih langsung dikasih pilihan sehingga dia merasa punya otoritas gitu. Padahal ujung-ujungnya kan sama. Pilihannya sama-sama sikat gigi kan, entah dia sebelum atau sesudah cuci kaki atau sebelum atau sudah beresin mainan misalnya. Jadi buatlah pilihan-pilihan yang membuat dia merasa punya otoritas untuk mengatur gitu, padahal ujung-ujungnya juga sikat gigi juga kayak gitu. Jadi memang di usia-usia yang
apa ya, anak tuh merasa punya apa ya, egonya tuh sangat perlu diakui, kita perlu memfasilitasi dia juga. Tapi lagi-lagi butuh trik gitu, butuh trik misalnya tadi kasih pilihan yang sebenarnya ujung-ujungnya sama gitu, cuma terkait waktunya aja. Terus juga diakui juga gitu, diakui oke, misalnya anak saya Alia bisa kok, Alia bisa sikat gigi sendiri. Tapi setelah itu ibu yang bantu ya gitu, Alia udah bersih tapi nanti itu kumannya masih sedikit nempel, ibu bantu bersihkan sedikit lagi gitu. Atau misalnya kalau nggak mau tadi dikasih pilihan-pilihan waktu. Gitu sih Bu, mungkin mudah-mudahan menjawab ya Bu. Apakah dari Ibu Mujahidatul Musfiro ada tanggapan terkait ini? Baik, cukup rasanya ya. Jadi memang Cukup. oh cukup. Baik, terima Ya, kasih Bu ya cuman itu Mujahidatul. saja sih. Saya itu kalau membiasakan ke adiknya itu memang lebih mudah. Tetapi ketika ke kakaknya, ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Gigi Afina tadi, ada saja alasannya, "Saya kan sudah kumur, kumur itu juga membersihkan mulut, kan sudah cukup, nggak harus sikat gigi lagi. Kalau malam-malam sikat gigi kan harus," ya begitulah dengan berbagai alasannya seperti itu. Nah, terkadang yang kecil itu ya mau sikat gigi 2 kali sehari itu mau. Tapi kakaknya ya itu, kadang cuma sekali saja. Itu nanti malamnya, "Aku sudah kumur," gitu. Ya, itu Atau sih mungkin ini ditambahkan ini Bu, jadi kalau misalnya pas menyampaikan sesuatu atau misalnya mau kasih pesan ke anak, jangan pas kalau bisa pas jauh sebelumnya, misalnya sore-sore pas lagi baca buku, "Kak, ini loh Kak, nih kalau misalnya Kakak nanti malam nih kelupaan sikat gigi, cuman kumur-kumur doang, lihat deh kuman-kumannya masih nempel ya, dia cuman bisa bersih kalau misalnya kena sikat," gitu. Jadi pas dia kalau udah malam tuh kan dia makin rungsing ya, karena dia kan capek seharian main segala macam. Jadi kalau bisa pesan-pesannya tuh apa ya, disampaikan ke anaknya berkali-kali jauh sebelum sore lah, sore atau jam-jam yang prime time dia masih seger-segernya gitu, dia masih kooperatif, itu disampaikan di jam-jam dia kooperatif, Bu. Jadi, kemungkinan besar dia untuk mengingat lebih lebih apa ya, kemungkinan bisa menerima akan lebih besar. Terus juga kalau misalnya tidur, diupayakan memang, sikat giginya itu jangan pas bener-bener dia udah ngantuk atau udah rungsing. Jadi emang, bisa mungkin sedini mungkin setelah makan malam langsung 15 atau 20 menit setelahnya langsung diarahkan untuk sikat gigi. Jadi dia masih apa ya, masih on banget gitu. Itu Bu dari saya, memang struggle Bu, jadi memang butuh kesabaran. iya, iya. Menghadapi anak memang kesabarannya perlu banyak sekali, Iya Bu, berkarung-karung. Ya, terima kasih. sami-sami Bu. Terima kasih Ibu Mujahidatul atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik, memang perlu atur waktu dan strategi ya biar nggak ganggu anak pas jam capek-capek. Terima kasih Dokter Gigi Anin atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan borongan ya Mbak Anin. Jadi bisa langsung dijawab cepat karena ada pertanyaan borongan dan mungkin pertanyaannya terkait teknis untuk kunjungan ke dokter gigi tapi nggak terlalu terkait sama komunikasi ke anak. 1, di masa pandemi ini klinik gigi di puskesmas nggak buka, Mbak Anin. Apakah di klinik swasta dapat menggunakan BPJS untuk scaling? Bisa langsung dijawab cepat? Tergantung. Jadi Tergantung. di kontak adminnya aja. Banyak juga kok klinik swasta yang apalagi di Jakarta ya banyak banget. Oke. Jadi langsung dihubungi rumah sakit swastanya yang berkaitan ya, Mbak Anin ya. Klinik swastanya biasa. Kalau rumah sakit nggak bisa. Biasanya harus rujukan. Oh iya betul, di fase pertamanya. Siap. Saya rasa sudah jelas untuk nomor 2. Mbak Anin, kalau tadi seperti Mbak Anin yang jelaskan kan karakter dokter gigi ini macam-macam. Nah, di pertanyaan kedua ini ada aja dokter gigi yang kalau take action itu lalu memberikan obat tanpa penjelasan dan kalau ditanya penjelasannya tetap aja terbatas. Kenapa ya Mbak Anin demikian? Atau kita sebagai pasien boleh ngotot ini kenapa dan gimana atau gimana?
Iya, jadi memang tergantung ya. Jadi kalau misalnya di klinik swasta itu bahkan ada klinik yang menargetkan sehari itu berapa pasien. Jadi bisa dibayangkan dia sebenarnya juga korban dari targetnya itu gitu. Oh, korban Jadi dari sistem yang ada di kliniknya itu ya. jadi dikejar target tuh beneran real. Kecuali dia biasanya kalau di praktek pribadi jauh lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya udah di rumah sakit, di klinik swasta, kemungkinan besar dia menjadi korban target, bukan korban target sih, maksudnya ada target gitu untuk memenuhi berapa pasien. Jadi untuk pasien minimal, apalagi cuma konsul maksimal 10 menit gitu. Habis itu udah gitu. Jadi kemungkinan besar itu sih faktornya. Secara ini ya praktis. Oh, baik. Iya. Oh, memang terbatas waktu karena terbatas target cuma 2 jam prakteknya, terus nanti ada target di berapa pasien konsul ya. Yang ketiga, Mbak Ani minum susu sebelum tidur paling nyaman itu minum susu sebelum tidur paling nyaman, tapi untuk tidur itu membuat gigi anak jadi gigis. Gimana ya sebaiknya untuk susu dan kalau minum perilaku susu sebelum tidur ini? tetap sebaiknya setelah itu minum air putih aja. Jadi kalau bisa jangan sampai ketiduran saat ngedot, karena itu yang paling bikin gigi depan terutama ya habis duluan tuh memang karena ngedot, terus habis itu ketiduran. Jadi nggak sempat dibersihkan. Jadi pokoknya diupayakan, apalagi kalau misalnya anaknya udah bisa minum pakai gelas sendiri, please jangan ngedot. Jadi kalau bisa jangan ngedot lah. Kalau ngedot tuh karena ini ya susah nyapih anak dari ASI atau menyusui itu jauh lebih mudah dibandingkan ngedot. Pengalaman saya sendiri juga soalnya. Pengalaman saya pribadi bukan anak saya. Gitu. Perilaku ngedotnya itu ya, Mbak Ani. Ya, jadi kalau minum langsung minum susu, minum air putih. Langsung dari kelas sebisa mungkin jika memang sudah mampu, dan sebisa mungkin berangkat tidurnya nggak dari setelah habis minum susu banget. Terakhir untuk Mbak Ani sebelum saya habis ini nyebrang ke Mbak Valina ya, apakah gigi depan yang patah sebagian pada anak usia SD karena terjatuh perlu diperbaiki? Mbak Ani, ini teknis terkait itu juga? Tergantung, kalau misalnya gigi susu dilihat gitu ya. Jadi apakah dia harus diperiksa dulu apakah dia masa tumbuh gigi tetapnya masih lama atau sebentar lagi gitu. Biasanya kalau masih lama dia akan dicek seberapa parah, kalau misalnya masih bisa dirawat atau ditambal akan ditambal, tapi kalau enggak ya biasanya akan dicabut itu kalau gigi susu. Tapi kalau misalnya gigi tetap, sebaiknya dipertahankan ya, maksudnya mudah-mudahan sih enggak, maksudnya itu tergantung juga derajatnya. Kalau dia parah banget ya harus dicabut, tapi kalau misalnya masih bisa dipertahankan, dokter gigi pasti akan semaksimal mungkin mempertahankan, baik itu perawatan saluran akar atau dikasih mahkota dan seterusnya. Baik, terima kasih Mbak Anin. Ya, sama-sama Mbak Fitri. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 30 menit untuk 25 menit untuk tanya jawab, dan tapi pertanyaannya memang masih banyak. Jika masih ada yang bertanya silahkan langsung chat, dan saya akan nyebrang ke Mbak Valina sekarang untuk topik komunikasi dengan tetangga. Pertanyaan pertama terkait topik ini ada dari Ibu Priscilia Rizky. Saya tertarik dengan bagian membina komunikasi dengan tetangga, Bu Valina. Bu Valina, apakah desain perumahan juga bisa mempengaruhi perilaku warga? Jadi cenderung guyup atau individualis? Misalnya karena tidak ada sarana berkumpul, jadi sulit membina hubungan yang akrab dengan tetangga. Baik, apakah ada kajian terkait ini, Mbak Valina? Terkait spesifik terkait pertanyaan dari Ibu Priscilia. Silakan, Mbak Valina. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Priscil ya. Pertanyaan yang sangat menarik ini. Sebenarnya mohon maaf sekali, memang ada kajiannya, saya jawab kajiannya dulu ya. Ada kajiannya yang namanya kesehatan mental komunitas ya. Tapi mungkin itu bukan bagian dari kajian saya di Fakultas Psikologi UNER, tapi kalau misalnya ada, saya akan share di mata kuliah ini, dalam sepanjang kuliah online ini akan saya share jika ada kajian yang membahas tentang desain perumahan. Tapi benar, memang adanya saya pernah membaca sebuah artikel bahwa dinamika psikologis orang-orang yang tinggal di apartemen
dengan orang-orang yang tinggal di perumahan atau di perkampungan itu berbeda sekali ya. Karena kalau orang di apartemen udah langsung keluar masuk rumah pintu udah itu aja aktivitasnya sekitar itu gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di perumahan dan perumahan ya antara orang yang tinggal di apartemen dan perkampungan ya. Jadi bisa jadi terkoordinasi dengan baik gitu ya, terhubung dengan baik gitu melalui rukun tetangga dan rukun warga. Apabila memang hidup gitu ya, orang-orangnya hidup gitu, orang-orangnya dalam tanda kutip hidup itu lebih ke memang menghidupkan gitu aktivitas baik dari hal paling kecil tuh dari karang tarunanya, dari remaja-remajanya juga dihidupkan aktivitasnya, dari bapak-bapaknya juga dihidupkan kembali rondanya. Cuman kan karena terhalang pandemi juga ya, jadi memang sekarang memang sangat ini ya, sangat menantang ya berhubungan baik dengan tetangga ini. Cuma memang beberapa rukun tetangga gitu di sekitar rumah saya juga mengadakan virtual meeting untuk paling tidak sekedar untuk kas untuk pembersihan lingkungan atau mungkin kerja bakti yang sifatnya sangat-sangat menjaga protokol kesehatan seperti itu sangat-sangat mungkin bisa diterapkan gitu di perumahan. Tapi mohon maaf sekali untuk kajiannya itu akan jadi PR buat saya nih, buat Mbak Prisi dan teman-teman yang hadir di sini. Kalau ada informasi ya atau artikel ilmiah menyangkut ini akan saya share ke teman-teman dari peserta MOOC. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Iya, mudah-mudahan menjawab. Apakah ada tanggapan secara khusus dari Bu Prisilia? Dipersilahkan, jika ada, bisa dibuka mikrofonnya. Mungkin baik, cukup. Terima kasih. Masih di topik yang sama, saya akan bacakan pertanyaan terkait komunikasi dengan tetangga ini ya, Mbak Valina. Yang kedua dari Ibu Seli, saya tinggal di perumahan yang lumayan bagus, Mbak Valina. Walaupun Ketua Paguyuban mengatakan bahwa kita semua harus menjadi warga yang egalitarian, ya egalitarian atau semua orang derajatnya sama. Ya, penerapan egaliternya ya, jadi saling menyapa dan lain-lain gitu. Tapi seperti yang Ibu katakan tadi, silaturahmi merupakan bentuk keluarga yang bentar. Nah, tapi di sisi lain, saya melihat tetap rasa individualismenya kuat, juga tidak terlalu ramah dengan pendatang baru. Yang kebetulan Ibu di case ini kebetulan sewa. Gimana tanggapannya untuk ini, Mbak Valina? Iya. Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik dan sesuai dengan ini ya, kondisi saya juga nih kebetulan ya. Ya sama banget nih Bu Seli, memang kebetulan memang saya juga sedikit sama ya, saya juga menyewa atau ngontrak gitu istilahnya ya, ngontrak di sebuah perumahan yang cukup elit ya, ada satpamnya segala macam gitu, tapi memang di ujung Surabaya, jadi jadi antara Surabaya Sidoarjo gitulah, warganya mungkin berbeda ya dengan orang-orang yang tinggal di pusat kota gitu. Nah, sebenarnya ini menarik ya, kita bisa memulai dari hal sederhana gitu. Misalnya apa? Biasanya sih yang saya lakukan di awal-awal dulu, saya silaturahimnya dengan berbagi makanan gitu ya. Jelas bukan masakan saya ya, karena saya tidak bisa memasak. Masakan saya hanya untuk orang rumah saja, tapi mungkin saya membawakan makanan itu untuk tetangga sekaligus kenalan kayak gitu. Saya ya udah saya nyatakan gitu, saya ngontrak di rumah ini, rumahnya Pak ini gitu. Jadi memang saya juga tidak malu untuk menyatakan bahwa saya mengontrak gitu, karena ya kalau memang prinsip egalitarian ini diterapkan ya bagus gitu ya. Artinya kita juga tidak perlu merasa bahwa orang yang memiliki rumah lebih baik daripada orang yang ngontrak gitu, karena tidak ada hukum seperti itu ya sebenarnya ya gitu. Jadi memang kita bisa mulai dari inisiatif kita sendiri gitu, karena kalau kita mengharapkan orang lain yang duluan, kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi, tapi kita bisa memprediksi kapan kita siap untuk membangun interaksi sosial dengan tangga kanan kiri paling tidak gitu ya, untuk bisa menjadikan mereka sebagai keluarga terdekat. Kenapa saya katakan keluarga terdekat? Karena di kondisi saat ini gitu ya, terutama bagi pendatang ya, bagi pendatang yang mungkin keluarganya jauh gitu ya, kalau nggak tetangga-tetangga sekitar itu yang menjadi tempat saling menolong itu siapa lagi gitu kan. Nggak, menurut saya penting sekali untuk
untuk dibangun gitu, dimulai. Jadi nggak usah gengsi juga gitu ya buat kita yang masih sewa atau yang masih ngontrak, nggak ada masalah untuk bisa memberikan hal-hal sederhana gitu, memberikan cemilan atau makanan gitu untuk saling terhubung gitu ya, atau memberikan informasi apapun yang bermanfaat. Atau kalau misalnya belum ada grup WA gitu ya, kita bisa inisiatif untuk melakukan pertemuan virtual itu gitu, atau mungkin kerja bakti gitu ya menjelang Agustusan, bisa kita untuk inisiatif gitu meskipun kita masih ngontrak, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab juga ya, inisiatif dari kita sangat dibutuhkan. Jadi first move-nya ada di tangan kita gitu ya Mbak. Bener banget Mbak Fitri. Nggak bisa nunggu first move dari orang lain yang kita nggak tahu kapan. Jadi nebak-nebak. Orang lain juga nebak-nebak, itu siapa ya yang orang baru ya gitu ya. Baik, apakah ada tanggapan secara khusus dari Ibu Sally? Boleh dinyalakan speakernya atau dibuka kameranya? Dan dibuka kameranya? Ya. Terima kasih. Di saya putus-putus. Cukup ya Bu Sally? Tidak, saya rasa cukup atas jawabannya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Sally atas pertanyaan dan tanggapannya. Saya mute. Sekarang kita melaju ke pertanyaan lain dari topik lain. Topik selanjutnya kita masih ada di Mbak Valina. Mbak Valina ada pertanyaan lagi nih. Nah, sekarang terkait apresiasi. Cukup banyak pertanyaan terkait apresiasi, jadi siap-siap. Pertanyaan pertama terkait apresiasi, Mbak Valina gimana ya kalau bagaimana jika orang tua terlalu menuntut dan kurang mengapresiasi pekerjaan yang dilakukan oleh anak? Ya, ini bisa dikaitkan juga nanti bisa ditanggapi untuk pekerjaan spesifik terkait kebiasaan baik menyikat gigi ya, tapi juga ke Mbak Valina secara umum, apa yang harus dilakukan anak untuk merespon sikap orang tua tersebut? Terima kasih Mbak Valina. Baik, ini pertanyaan untuk usia berapa ya? Mungkin boleh on mic Mbak penanya? Boleh. Ibu Kartika, silahkan. Pertanyaan ini dari Ibu Kartika Ayu Marsita. Bu Kartika Boleh bisa on mic jika berkenan. Untuk ya menjawab pertanyaan follow up dari Mbak Valina. Usianya berapa ya? Lebih spesifiknya. Secara umum sih, Mbak. Oh, Tapi secara umum. iya. Ya, baik. Ya, semoga saya bisa menjawab ya untuk pertanyaan ini, karena memang menurut saya masih cukup general. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya target seperti apa yang ditetapkan oleh orang tua, bagaimanapun harus menyesuaikan dengan kondisi anak gitu. Jangan sampai kita boleh, maksudnya kita kan selalu diberikan apa sih slogan ya, bermimpilah setinggi-tingginya gitu ya, akhirnya ngefek ke anaknya harus dipaksa bermimpi setinggi-tingginya gitu. Padahal memang kita juga harus peka juga dengan perkembangan anak gitu ya, di usia berapa gitu. Kalau teman-teman mengakses ya tahap perkembangan anak, pencapaian di usia 6 bulan atau di usia 1 tahun, usia 5 tahun, usia remaja gitu. Nah, itu paling tidak standar-standarnya secara apa ya? Secara umum terpenuhi. Tapi kalau untuk target misalnya nih harus dapat nilai 10 gitu ya. Pokoknya kalau nggak 10 dikurangi uang jajannya, atau itu kan aturan-aturan yang sedikit ini ya, sedikit bisa jadi menyiksa gitu, bisa jadi membuat anak malah semakin tertekan gitu dengan kondisi seperti itu gitu. Buat saya yang paling utama adalah bagaimana menyesuaikan target ya, menyepakati. Nah, menyepakati target ini bukan hanya searah ya, jadi penting sekali komunikasi 2 arah gitu. Target itu dibangun bersama dengan anak gitu, akan lebih terasa hidup gitu, akan terasa hidup gitu mimpinya ketika baik anak maupun orang tua itu sama-sama menyepakati gitu. Ini misalnya target kelas 2 ini apa, mau ikut kira-kira mau ikut lomba apa, sukanya apa. Jadi ditanya dulu anak ini pinginnya apa, butuhnya apa gitu, alih-alih langsung memberikan target yang menurut kita standarisasi kita adalah hal yang baik, padahal belum tentu sesuai dengan potensi atau kebutuhannya anak. Mungkin itu yang bisa jadi jawaban ya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Kartika, dari Bu Kartika. Memang ini ya,
pembiasaan buat diri sendiri juga ya gitu. Artinya kalau ini pertanyaan misalnya di posisi saya sebagai anak gitu ya, misalnya jika pertanyaan ini fokusnya bahwa kita sebagai anak, memang itu hal yang di luar kontrol kita ya. Maksudnya kan kita juga sudah di usia dewasa juga gitu. Artinya kita nggak bisa, kita bukan lagi saatnya, oh dulu orang tua aku begini-begini gitu. Kayak kita memutus mata rantai itu gitu. Kedepannya bagaimana caranya supaya kita tidak mengulangi hal-hal yang mungkin bukan kurang sempurna ya, kurang bijaksana gitu terjadi pada orang tua kita gitu. Dan tidak memungkiri ya kita tidak ada orang tua yang sempurna, tapi pasti orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Jadi kita bisa memfilter juga, kita juga jadi belajar juga gitu ya sebagai anak. Oh bisa kita kontrol gitu supaya kita nggak meniru hal-hal yang mungkin kurang bijaksana terjadi pada kita. Mungkin ini sekalian menjawab ini ya, toxic positivity ya Mbak Fitri ya. Tadi ada yang menanyakan toxic positivity gitu ya. Ya, sebenarnya saya pribadi adalah ilmuwan psikologi yang kurang sepakat dengan adanya label toxic pada apapun ya, toxic parenting, toxic positivity, toxic apapun lah, toxic relationship gitu. Saya lebih berusaha untuk menerima emosi tersebut, menerima bahwa ini ada yang keliru dari pola asuh, atau ini ada yang keliru dari cara kita menjalin komunikasi, dari cara kita berhubungan personal gitu. Ada yang keliru dari, jadi gitu. Jadi kalau misalnya saya melabel sesuatu menjadi toksik gitu, saya seolah-olah abai dengan aspek-aspek lainnya gitu, termasuk toxic positivity ya. Kalau ternyata toxic positivity yang dimaksud penanya ini adalah mengabaikan emosi, maka yang jadi tolak ukur apresiasi ini adalah kita tahu dulu benar salahnya gitu. Jangan sampai kita terus-menerus memberikan apresiasi, akhirnya abai dengan norma benar salahnya gitu. Anak juga perlu tahu gitu. Anak juga perlu tahu nilai-nilai yang dianut dalam keluarga seperti apa gitu. Misalnya nilai benar salah gitu ya. Misalnya bangun pagi gitu. Diapresiasi mungkin awalnya, oh mungkin besok bisa lebih pagi lagi ya, tapi ini agak siang nih sebenarnya. Jadi sampaikan saja kalau ternyata memang bangunnya kesiangan gitu, atau mungkin sholatnya tidak tepat waktu gitu ya bagi yang beragama Islam gitu ya. Sampaikan bahwa itu adalah hal yang salah gitu. Jangan sampai kita mengapresiasi misalnya sholat subuh jam 5.20 gitu ya, matahari udah hampir terbit, tapi kita tidak memberikan nilai bahwa itu adalah nilai yang salah gitu. Anak perlu sedari dini mengetahui value benar salah itu. Yang jadi pembedanya menurut saya itu ya, selama kita punya nilai dalam memberikan apresiasi, selama itu pula kita tahu bedanya kapan kita memberikan apresiasi, kapan kita harus menegur atau mengingatkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Valina atas jawabannya. Apakah ada tanggapan terkait ini, terkait hubungan apresiasi ini dengan toxic positivity dari Ibu Aldia Dwi Karina Ningrum? Boleh, jika ada tanggapan sebelum apakah ada tanggapan dari Ibu Aldia? Sepertinya belum ada, jadi kita bisa langsung ke pertanyaan masih terkait apresiasi terakhir sebelum kita sebentar lagi nyebrang ke 10 menit terakhir ke Mbak Anin ya. Terkait apresiasi yang terakhir Mbak Valina, tapi gimana ya kalau ada hubungan terkait apresiasi khususnya ke anak, apakah nantinya akan ada pengaruh pada respon anak ketika mendapat penolakan atau gagal melakukan sesuatu di sekolah atau lingkungan sekolahnya karena telah terbiasa diberikan apresiasi. Ini antara sinkron enggaknya perlakuan untuk anak di rumah dan di sekolah, dan melatih anak untuk menerima kondisi yang berbeda tersebut. Gimana Mbak Valina? Iya, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Ya, menarik. Dan dari siapa nih penanyanya kalau boleh tahu? Dari Ibu Nurul Fajriani, Mbak Valina. Oke, dari Ibu Nurul Fajriani ya. Menarik sekali pertanyaannya ya, karena karena itu adalah dinamika psikologis, salah satu dampak atau konsekuensi yang harus dihadapi anak ketika Mbak Nima kan dari psikologi ya, di Bronfenbrenner tuh di lingkungan keluarga, terus akhirnya pindah ke lingkungan yang lebih luas lagi di lingkungan sekolah gitu ya. Idealnya kan selalu sinkron, tapi belum tentu
belum tentu lingkungan sosial atau lingkungan sekolah itu selalu gitu ya, selalu sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan di rumah gitu ya, termasuk apresiatif terhadap hal-hal kecil. Nah ini jadi peran juga ya bagi para ayah bunda, bagi para orang tua juga untuk memberikan pemahaman bahwa cara berkomunikasi tiap orang itu berbeda. Pertama, budaya yang dianut dalam keluarga juga boleh jadi berbeda gitu. Dan kalau misalnya memungkinkan, memang perlu ada koordinasi. Sekarang kayaknya mulai marak ya, Merdeka Belajar itu kayaknya menjembatani antara guru dengan orang tua juga gitu, supaya bisa menyelaraskan nilai-nilai juga gitu. Paling tidak kalau misalnya teman-teman sebayanya juga belum sama-sama masih melatih apresiasi, melatih memberikan apresiasi, paling tidak guru dan orang tua ini bisa sepaham dulu nih untuk bisa memberikan apresiasi pada hal-hal kecil gitu. Kalau guru dan orang tua sudah terjembatani komunikasinya, kebutuhannya, insya Allah guru juga bisa belajar mengkondisikan juga gitu di lingkungan sekolah itu kan. Guru kan orang tuanya anak-anak di sekolah ya gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang berikan pemahaman bahwa ada individual differences, ada anak-anak dengan mungkin bahasa atau nada bicara yang berbeda gitu ya, atau mungkin ada anak-anak yang gampangannya apa ya, mungkin saya sedikit culture shock ya ketika saya pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur di usia yang masih kecil ya, usia 5-6 tahun gitu. Di Jawa Tengah halus gitu ya, ketika ketemu orang-orang di Gresik, Surabaya, wah ternyata gini gitu, dan saya masih ingat sampai sekarang gitu. Dan yang dipesankan orang tua saya adalah memang budaya setempat itu akan mempengaruhi pola pikir, pola bahasa, cara kita berkomunikasi, termasuk cara kita mengapresiasi gitu. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan kepada Bu Nurul, semoga menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Mbak Valina atas jawabannya. Bagaimana Ibu Nurul, apakah ada tanggapan terkait jawabannya? Memang ini juga mungkin terkait dengan usia anak ya Mbak Valinanya. Apakah Ya, anaknya benar juga sekali. kita menanti di tahap perkembangan anak untuk cukup usia untuk bisa memahami bahwa ada perbedaan cara apresiasi dari setiap individu antara orang tua dan institusi, yaitu sekolah dan melalui guru. Saya akan, baik teman-teman, mohon maaf karena waktu kita terbatas, tinggal 5 menit lagi, sekitar 7 menit, jadi saya akan langsung menyeberang ke pertanyaan untuk Mbak Anin. Tapi tenang saja teman-teman, untuk seluruh peserta, untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab sekarang, teman-teman bisa langsung melempar pertanyaannya ke forum diskusi di MOOC-nya, jadi nanti insya Allah akan dijawab segera oleh Mbak Valina atau tim. Ya. Jadi silakan nanti menuliskan ya teman-teman ya. Pertanyaannya saya bisa coba langsung copy dituliskan paste ke sana. Jadi nanti kita bisa bahas lebih dalam dan mungkin dengan rentang waktu yang lebih fleksibel ya kalau misalnya diskusi di sana. Daripada waktu yang kita bisa buka di live ini. Baik, kita akan langsung ke Mbak Anin. Mbak Anin langsung 2 pertanyaan dan mungkin yang pertanyaan terakhir enak untuk kita jadikan pertanyaan tertutup. Yang pertama dari Ibu Ira dan Nur Anissa. Mbak Anin, gimana pertolongan pertama jika bibir bayi 14 bulan berdarah akibat jatuh, perlukah ke dokter gigi? Dan yang terakhir, Mbak Anin, kita jadikan pertanyaan penutup. Mbak Anin, apa dari Ibu Priscilia, adakah rekomendasi buku atau video yang cocok untuk memperkenalkan tentang perawatan gigi kepada anak usia dini, Mbak Anin? Tadi kan rasanya untuk mempersempit imajinasi anak terkait kunjungan ke dokter gigi dan perawatan gigi kan juga penting. Jadi monggo jika ada rekomendasi buku atau video atau mungkin channel-channel YouTube ya yang lebih spesifik dari Mbak Anin untuk teman-teman Bapak Ibu di sini. Ya, demikian Mbak Anin, boleh mulai dijawab. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi pertanyaan tadi yang pertama, bayi 14 bulan kemudian terjatuh dan bibirnya berdarah. Fit masih di mute. Oh ya, maaf. Benar, Mbak Anin. Apakah perlu ke dokter gigi jika case-nya demikian, Mbak Anin? Kalau misalnya bibirnya berdarah ya, Bu. Kalau misalnya berdarah tuh biasanya langsung ini aja dibersihkan pakai kasa. Kalau misalnya ada kasa atau kapas atau kain yang lembut, dibersihkan aja pakai air matang, dibersihkan terus dilihat aja gitu. Kalau misalnya dia berdarahnya terus menerus, maksudnya nggak habis-habis, itu mungkin ada
ada gejala maksudnya gejala dari penyakit lain gitu. Maksudnya kalau misalnya berdarah terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Tapi biasanya kalau misalnya cuma trauma sedikit gitu ya, bukan yang heboh misalnya kayak jatuh yang apa namanya, jatuh yang berdarahnya parah sampai ini sih, itu pasti dibawa ke dokter ya. Tapi kalau misalnya jatuhnya cuman karena jatuh kecil gitu, maksudnya apa sih, kecelakaan bermain gitu, dipantau aja gitu ya, dibersihkan pakai air bersih, air bersih itu maksudnya air matang pakai kasa atau pakai waslap, kemudian dipantau. Kalau misalnya dalam 24 jam dia masih berdarah yang nggak ada tanda-tanda penurunan atau masih hebat, itu perlu dikonsultasikan ke dokter gigi. Gitu. Kalau bisa sih telemedicine aja dulu sih, Bu, nanti mungkin bisa diresepkan atau seperti apa gitu. Karena kalau misalnya ke UGD atau dokter gigi juga rasanya kayaknya nggak nyaman juga ya kalau kondisinya seperti ini. Kecuali memang perdarahan yang heboh ya, jadi mau nggak mau memang harus ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya memang masih bisa telemedicine, kalau bisa telemedicine dulu. Kemudian untuk pertanyaan dari Mbak Priscilia, ada rekomendasi buku atau video yang cocok tentang perawatan gigi kepada anak usia dini. Wah, sebenarnya kalau misalnya rekomendasi itu banyak banget ya, Mbak, ya. Maksudnya kalau, buku mungkin nanti saya bisa share ke Mbak Prisil juga. Jadi kalau misalnya di YouTube itu, apa ya, saya nggak hafal juga namanya, tapi kalau misalnya buku ada nih, sebentar ya, saya liatin mana ya buku. Ada buku dari Kejora judulnya, Aku Berani Berani ke Dokter Gigi kalau nggak salah ya. Itu juga lumayan bagus untuk apa, sebagai perkenalan ya. Atau kalau misalnya nanti mau nunggu, nanti Mbak Prisil saya ini aja, saya tunggu buku saya nanti saya kirimin Mbak Prisil. Ya, nanti saya insya Allah akhir bulan depan ya, kalau nggak akhir bulan ini, saya nulis buku sama teman-teman juga, itu untuk segmen usianya untuk anak 0 sampai 5 tahun sama anak umur 5 tahun ke atas tentang kesehatan gigi. Itu bukunya segmennya untuk anak-anak, tapi memang lebih baik kalau misalnya didampingi orang tua membacanya, jadi lebih seru. Itu ya Mbak Prisil, maaf tidak memuaskan jawabannya. Baik, rasa-rasanya untuk rekomendasi karena banyak, mungkin nanti bisa langsung dikirim baik ke Bu Prisil ataupun ke Mbak Valina agar bisa langsung dilempar ke forum diskusi mungkin ya Mbak Valina ya, agar semuanya tahu rekomendasinya. Iya, oke. Oke Mbak Fitri. Iya, terima kasih Mbak Anin. Wah, waktunya udah menunjukkan 17.24. Terima kasih banyak teman-teman atas pertanyaannya. Oh ya, ini ada tanggapan dari Bu Prisil ya. Baik, terima kasih. Iya. Dan saya juga jadi ikut nggak sabar ya, ikut baca bukunya Mbak Anin dan teman-teman. Karena kalau terkait gigi ini, juga kalau misalnya dari saya yang udah dewasa, jadi pengalaman masa kecil tuh penting sekali untuk membangun kebiasaan setelah dewasa, yang udah nggak muda lagi. Dan kejutannya teman-teman, jadi terima kasih untuk teman-teman penanya yang sangat antusias hari ini. Jadi akan ada 6 penanya beruntung untuk kami kirimkan buku karya Mbak Anin dan teman-teman, yang nanti teman-teman yang saya sebutkan namanya bisa langsung WhatsApp ke nomornya Mbak Valina ya, ataupun nanti kalau belum hubungi nanti akan dihubungi langsung oleh bisa mengirimkan nomor HP-nya ke sini, atau bisa langsung mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang bisa Mbak Valina langsung ketik ke chat Zoom-nya ya, untuk bisa disimpan teman-teman yang akan mengonfirmasi hadiahnya. Jadi yang pertama ada Ibu, teman-teman, untuk penanya beruntungnya langsung dipilih oleh panitia ya, jadi nggak boleh protes ke saya. Nanti di forum diskusi juga mungkin nanti pas launching bisa kita bagi dan akan ada price list-nya, teman-teman bisa langsung pesan nanti ke nomor WhatsApp yang akan dibagi juga. Yang pertama ada Ibu Prisil, selamat. Ibu Sally, Ibu Rai, Ibu Mujahidatul,
lalu Ibu Kartika Ayu, serta Ibu Nurul Fajriani. Saya ulangi, ada Ibu Prisil, Ibu Seli, Ibu Raih, dan Ibu Mujahidatul, Ibu Kartika Ayu, dan Ibu Nurul Fajriani. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasmenya, dan saya dan kami panitia mungkin ingin mendengar tanggapan teman-teman atas sesi hari ini. Bagaimana teman-teman? Mungkin boleh satu dua orang untuk angkat tangan untuk bisa buka suara dan buka kamera untuk memberikan testimoni, seperti testimoni ya, rasanya tanggapan atau mungkin kritik dan saran untuk bisa kita lebih baik untuk di sesi live selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Bapak Ibu sekalian, apakah ayo jangan malu-malu. Saya bacakan reaksi dari chat dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Farida dan tim. Alhamdulillah nama saya disebut untuk yang mendapatkan buku. Iya. Bisa nulis Tunggu bisa ya di teman Bapak Ibu reaction sekalian juga ya. Reaction di sini bisa memberikan reaction. Oh iya, betul. Selain raise hand dan buka kamera, teman-teman juga bisa memberikan reaction. Ini reaction dari saya. Ya. Reaction dari saya langsung, mohon maaf. Okay. Oh, alhamdulillah, terima kasih Bu, sangat berguna nanti bukunya untuk anakku karena anakku sekarang usia 7 bulan. Baik, nanti belum terbit aja bukunya udah banyak gunanya ya. Oke, teman-teman mohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Sebentar lagi kita akan adakan sesi foto bersama. Jadi yang jika memungkinkan untuk buka kamera, silahkan buka kamera. Kita akan adakan foto bersama dalam waktu ya secepatnya. Ya teman-teman, saya akan hitung sampai kita tunggu Bapak Ibu sekalian untuk buka kamera, jadi kita agar terlihat ranah ekspresi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ada tanggapan dari Ibu Maria, suara jelas dan webinar berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dengan bantuan dan kerja keras teman-teman panitia. Oke, rasanya saya bisa ambil foto sekarang ya, Mbak Valina? Ya, bisa, silakan. Oke, teman-teman, saya akan ambil, Bapak Ibu sekalian, saya ambil gambar sekarang, jadi bisa dibuka waktunya, saya akan hitung waktunya, mohon ditahan karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian ada di slide mana ya, di kamera, di layar saya, jadi kita bisa, saya ada 3 slide dan saya akan ambil gambar satu persatu. 3, 2, 1. Oke, untuk yang pertama sudah, untuk yang Bapak Ibu sekalian yang ada di slide kedua, 3, 2, 1. Terima kasih. Yang terakhir untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di slide ketiga. Baik, ada beberapa senyuman yang rasanya PP, tapi boleh yang masih buka kamera senyum juga, tidak tahu. Ada di slide berapa? 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara kita dimulai on time dan kami panitia berusaha untuk menyelesaikannya juga tepat waktu. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian di live webinar di kedua ini. Nantikan live webinar yang selanjutnya, yang ketiga, yang akan diumumkan di grup WhatsApp ya Mbak Valina. Dan juga email. Di papan pengumuman di MOOC, juga di email Bapak Ibu sekalian yang terdaftar. Sekian dari saya, dan saya mewakili panitia dan tim penyelenggara untuk mohon maaf jika ada hal-hal yang mengganggu ataupun menyinggung, tidak bermaksud menyinggung jika ada, ataupun kendala-kendala teknis maupun konten dari penyelenggaraan live webinar yang sekarang. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih.
Terima Terima kasih Mbak kasih. Terima kasih Salina, Bapak terima Ibu, kasih Bapak Mbak Ibu Dr. semua, Asma, matur Afina, nuwun Mbak Fitri, sangat. Mbak Mbak Salina, Fitri, nuhun. sami-sami. Terima kasih. Nuhun, Bapak Pamit Ibu. ya. Sampai ketemu, Iya. pamit ya. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Lina, Ibu. Terima kasih banyak Mbak Sally dan Makasih semuanya. atas sharing hari ininya. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya.